Adegan dibuka dengan sekelompok pelancong yang berjalan dengan susah payah menembus hutan saat senja tiba ketika matahari mulai terbenam. Mereka berada di jalur yang dikenal sebagai rute dagang perusahaan Beron. Tetapi salah satu dari mereka segera menyadari bahwa mereka telah tersesat setelah menempuh jarak yang jauh. Mengungkapkan rasa frustrasinya karena berjalan di hutan pada jam selarut ini. Ketegangan pun meningkat di antara para anggota karavan. Saat salah satu dari mereka dengan belak-belakan bertanya kepada pemimpin kelompok bernama Beryl, apakah ini pertama kalinya dia mengambil rute ini? Pria itu mengungkapkan penyesalannya karena menandatangani kontrak ini dan hanya menyewa 10 penjaga, menyatakan bahwa jika dia tahu jalannya akan sesulit ini, dia tidak akan melakukan perjalanan ini sejak awal. Byron mencoba membela posisinya, menyangkal bahwa ini adalah perjalanan pertama mereka dan membenarkan kesesatan mereka dengan mengatakan bahwa medan dan pegunungan berubah seiring waktu. Sementara itu dua pria lainnya, Dexter dan Tillich, sedang mengamati situasi. Tillich mengusulkan sebuah hipotesis bahwa jika para pedagang itu jujur tentang mengetahui jalannya, maka pasti ada faktor eksternal yang telah menyebabkan seluruh medan di area ini berubah. Sebelum Tillich tiba-tiba memanggilnya dengan nada marah dan memperingatkan. Tiba-tiba tanpa peringatan apapun, Baxter menghunus pedangnya dan melesat maju dengan kecepatan penuh saat kelompok itu diserang mendadak oleh monster non. Keadaan syok menyelimuti para pria itu. Ketika mereka menyadari bahwa monster ini mengenakan sirah buatan kaum Uruk, dan mereka segera sadar bahwa mereka telah jatuh ke dalam perangkap yang direncanakan dengan baik. Baxter mengeluarkan perintahnya agar semua orang berkumpul dan tidak berpencar, memperingatkan mereka bahwa siapapun yang terpisah dari kelompok akan langsung dilahap. Para penjaga mendapati diri mereka benar-benar terkepung saat mata-mata bercahaya yang tak terhitung jumlahnya muncul dalam kegelapan di sekitar mereka. Tillich dengan cemas bertanya tentang jumlah mereka. Rekannya menjawab bahwa lebih baik tidak mencoba menghitungnya. Para monster melancarkan serangan habis-habisan, dan pertempuran berdarah dan brutal pun meletus, di mana para petarung berteriak agar para monster itu mati. Di tengah kekacauan, Beron mengungkapkan keterkejutannya atas kebrutalan pertarungan yang berlebihan. Bahkan, jika mereka menghadapi monster, tetapi dia langsung dibungkam oleh ancaman keras dari Tillich. Tillich bersumpah akan membuat para pedagang membayar mahal untuk cobaan ini, asalkan mereka tetap hidup. Setelah menyingkirkan gelombang pertama monster, Baxter memperingatkan rekan-rekannya untuk tidak lanyard, menegaskan bahwa perangkap monster selalu berkelanjutan dan tidak berakhir dengan mudah. Belum selesai dia berbicara, Byron berteriak sambil menunjuk ke cakrawala, di mana monster troll bertubuh raksasa muncul. Semua orang tercengang dan ketakutan melihat troll muncul setelah pertempuran mereka dengan para nol. Kepanikan mencengkeram hati para pria itu, dan salah satu dari mereka berteriak bahwa mereka harus segera berpencar atau troll itu akan menghabisi mereka semua dengan satu pukulan. Byron menyerah pada keputusasaan. Percaya ajalnya telah tiba dan bahwa semua tentara bayaran ditakdirkan untuk mati. Baxter mulai menganalisis situasi, bertanya-tanya apakah troll ini adalah makhluk terlatih atau senjata perang yang lepas kendali. Bingung dengan gagasan memproduksi senjata semacam itu dalam jumlah besar di hutan seperti ini, Baxter menyadari bahwa melarikan diri sekarang tidak mungkin. Jadi dia dengan cepat mengeluarkan perintahnya, memberitahu dua anak buahnya untuk melindungi dan mengumpulkan para pedagang, dan memerintahkan Tillich untuk menarik perhatian troll itu dan menjauhkannya dari para pedagang. Saat berikutnya dia melempar sesuatu. Tillich dengan keras menolak rencana itu, menyebut Baxter gila, dan menyarankan untuk mengorbankan para pedagang dan menggunakan mereka sebagai umpan untuk melarikan diri hidup-hidup. Tetapi dia kemudian bertanya pada Baxter, apakah dia punya rencana? Baxter mengonfirmasi bahwa dia memang punya rencana, yang Tillich ketahui dengan baik. Mereka akan menunggu sejenak. Ketika troll itu lengah dan kemudian dengan cepat berlari di antara kedua kakinya.
sebuah manuver yang telah mereka lakukan berkali-kali dalam pertempuran mereka di masa lalu. Meskipun ada pertanyaan itu, Tilik tampak ketakutan dengan ide ini dan bergumam bahwa dia lebih baik mati daripada mengulanginya lagi. Saat dia berlari untuk melaksanakan rencana itu, dia tiba-tiba berhenti. Setelah menyadari sesuatu yang aneh, dia sadar troll itu tidak sedang melihat mereka, tetapi sedang menatap ke arah yang sama sekali berbeda pada saat yang tiba-tiba sebelum troll itu bisa menyerang. Troll itu tiba-tiba jatuh ke tanah dengan kekuatan yang begitu dahsyat hingga membuat Tilik terlempar ke udara. Tilik bangkit dalam keadaan syok, bertanya-tanya apa yang telah terjadi, dan mengarahkan pertanyaannya kepada Baxter, menanyakan bagaimana dia bisa menjatuhkan monster sebesar itu. Baxter bukanlah yang bertanggung jawab. Dari kegelapan muncul monster lain yang lebih besar dan lebih menakutkan dengan mata biru yang bersinar. Makhluk baru ini maju dengan tenang menuju mayat troll yang tumbang. Di tengah keterkejutan, para tentara bayaran dan pedagang monster itu mengangkat tubuh troll itu dan dengan dingin menghancurkan kepalanya dengan tangan kosong. Saat rasa takut mencengkeram salah satu pedagang, dia bertanya kepada Baxter tentang jenis makhluk mengerikan ini. Baxter menjawab bahwa seseorang dari kota sepertinya mungkin belum pernah mendengarnya, dan bahwa di hutan ini setidaknya makhluk ini dianggap yang paling buas dari semuanya. Begitu buasnya sampai-sampai legenda mengatakan siapapun yang bertemu dengannya tidak akan pernah kembali hidup-hidup. Dia kemudian mengungkapkan identitasnya, mengatakan bahwa itu adalah seekor ogre. Pedagang itu benar-benar terkejut setelah mendengar nama ini. Baxter melanjutkan penjelasannya, mengklarifikasi bahwa meskipun ogre jarang ditemui, mereka memiliki kekuatan dan kelincahan yang tak tertandingi di antara monster lain. Selain kecerdasan yang licik dan kegigihan yang keras kepala dalam berburu, Baxter sendiri mengungkapkan keterkejutannya bertemu dengan makhluk yang hanya pernah dia dengar dalam cerita, terutama dalam situasi yang begitu mengerikan. Sementara itu, para pedagang berkomentar, mengapa para tentara bayaran membeku di tempat seperti itu. Baxter bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan, dan apakah dia bisa melarikan diri, tetapi dia dengan cepat menyadari bahwa mencoba kabur hanya akan membuatnya menjadi santapan empuk bagi monster itu, dan dia pun tumbang di tempatnya. Berdiri dalam keputusasaan, ogre itu maju ke arah Baxter yang tumbang, dan secara tak terduga mengulurkan tangannya yang berlumuran darah dan berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dia telah melalui masa yang sulit dan bahwa dia akan membimbingnya mulai sekarang. Ogre itu meyakinkannya dan menyuruhnya untuk tidak takut, menjelaskan bahwa meskipun penampilannya berbeda, darah yang sama yang mengalir di pembuluh darah manusia juga mengalir di dalam dirinya. Dia kemudian mengungkapkan identitas aslinya, menyatakan bahwa namanya adalah Leon, dan bahwa dia adalah setengah manusia dan setengah ogre. Setelah itu Leon memimpin seluruh karavan melewati hutan, hingga mereka mencapai desa Biron, sebuah desa terpencil yang terletak di kerajaan Arne. Saat mereka mendekati dinding kayu bentang desa, seorang penjaga dari atas memperhatikan mereka dan berseru untuk mengidentifikasi mereka. Anggota karavan mulai merasa lega setelah selamat. Biron mengeluh kelelahan dan kesakitan yang luar biasa, mengatakan dia pikir itu adalah akhir hidupnya. Sementara Tilik menggumamkan beberapa kutukan yang ditujukan kepada para pedagang. Leon memandu mereka ke gerbang desa, dan salah satu anggota karavan bertanya, apakah penghalang itu dimaksudkan untuk menahan monster? Penjaga yang ternyata bernama Daryl memanggil Leon dengan terkejut, menanyakan berapa hari dia telah pergi dan siapa orang-orang yang bersamanya. Leon membalas sapaan Daryl dan memberitahunya bahwa mereka adalah anggota karavan pedagang yang menuju ke desa, dan bahwa dia bertemu mereka saat mengumpulkan kayu bakar. Menambahkan bahwa mereka sudah berbicara dengan kepala desa. Meskipun begitu, Daryl tetap skeptis. Dia memberitahu Leon bahwa dia mempercayai kata-katanya, tetapi tidak menerima laporan adanya karavan yang tiba saat ini. Daryl mengungkapkan kekhawatirannya bahwa mereka mungkin adalah bandit yang menyamar sebagai pedagang. Tuduhan ini membuat Biron marah, yang berteriak membela mereka, menjelaskan bahwa mereka hanya tersesat dan bahwa kepala desa mereka sendiri yang telah memberi mereka arah yang salah sejak awal. Tetapi Daryl tidak mengubah pendiriannya.
bersikeras bahwa keamanan Disa adalah yang utama dan mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus pergi jika tidak bisa membuktikan identitas mereka. Pedagang itu mengungkapkan rasa frustrasinya yang luar biasa dengan situasi tersebut dan menuntut agar penjaga Daryl setidaknya memanggil kepala desa. Leon menengahi percakapan itu, menjelaskan kepada Daryl bahwa meskipun keamanan itu penting, orang-orang ini dibutuhkan. Dia memberitahunya bahwa dia telah mendengar tangisan minta tolong dari hutan dalam perjalanannya dan menyimpulkan bahwa jika jalurnya berubah, itu berarti seseorang sedang mengganggu area tersebut. Dan karena itu bantuan mungkin diperlukan. Len kemudian meyakinkan penjaga itu bahwa jika terjadi sesuatu yang salah, dia akan menangani masalahnya sendiri untuk menenangkannya. Kemudian, setelah diizinkan masuk, adegan beralih ke balai desa Beral, di mana para anggota karavan duduk bersama kepala desa dan beberapa warganya. Kepala desa, seorang pria tua, tertawa bersama yang lain saat mereka mengulangi kata-kata Leon. Terkejut dengan pernyataannya bahwa dia akan menanganinya sendiri. Byron berkomentar bahwa kepala desa bereaksi berlebihan, sementara salah satu pedagang menyatakan kelegaannya atas kelangsungan hidup mereka yang ajaib dan kedatangan mereka dengan selamat, dan Baxter memuji kekuatan Lone, menganggapnya lebih unggul dari gabungan 10 tentara bayaran. Ketenangan itu tidak berlangsung lama. Saat Baxter mulai menanyai kepala desa, dia menunjukkan penghalang pertahanan yang dia perhatikan dalam perjalanannya ke desa, yang tampaknya mengelilingi seluruh desa. Meskipun dia mengerti bahwa monster dan uruk mungkin biasa ditemui di tempat terpencil seperti itu, dia merasa bahwa pertahanan ini sangat berlebihan, yang membuatnya bertanya secara langsung dan mengejutkan. Apakah mereka sedang bersiap untuk perang? Sementara Len menatap Baxter dengan terkejut. Len berpikir dalam hati bahwa Baxter punya bakat untuk mengatakan hal-hal terburuk di saat yang paling tidak tepat. Keheningan menyelimuti selama beberapa saat. Akhirnya kepala desa angkat bicara, mengakui bahwa perang memang merupakan hal yang mengerikan. Dia kemudian berbicara kepada Baxter, menebak dari penampilannya bahwa dia adalah mantan tentara bayaran perang, mungkin dari Kincaid. Kepala desa menguraikan konsep perang, menjelaskan bahwa di masanya, itu adalah revolusi Suce untuk pembebasan dari kaum Uruk yang memperlakukan manusia seperti ternak. Tetapi dia melihat bahwa perang zaman sekarang tidak lagi seperti itu. Perang telah menjadi sekadar pertumpahan darah untuk keuntungan egois yang berakhir dengan kehancuran kedua belah pihak. Dia menyatakan harapannya agar tragedi semacam itu tidak akan pernah mencapai desa mereka, meminta mereka untuk mengerti bahwa pertahanan ini dibangun hanya sebagai bentang yang lahir dari doa dan keinginan semua orang untuk perdamaian. Tilak memotong pidato kepala desa, menyebut logikanya sesat, dan menuduhnya memperindah gagasan senjata perang dengan kata-kata berbunga. Dia menambahkan bahwa dia akan menerima penjelasan ini jika hanya tentang penghalang pertahanan. Tetapi dia menunjuk ke arah Leon, menggambarkannya sebagai monster. Tilik dengan tajam mempertanyakan, bagaimana kata-kata bisa membenarkan keberadaan sesosok makhluk yang mampu menghancurkan tron dengan tangan kosong dalam satu pukulan. Menganggap tingkat kekuatan ini sangat tidak wajar dan berbahaya. Dia menjelaskan bahwa perang adalah topik yang sensitif bagi Kincaid. Dan untuk membuktikan bahwa Len bukanlah senjata, mereka membutuhkan bukti bahwa keberadaan hibrida yang mengerikan seperti itu adalah kasus yang unik. Byron merasa terhina dengan kata mengerikan dan rekannya, Baxter, berkomentar bahwa kata-katanya kasar. Sementara tanda-tanda kesakitan muncul di wajah Leon. Pada saat itu Leon angkat bicara untuk dirinya sendiri, mengatakan bahwa dia mengerti kesulitan mereka untuk menerimanya dan menyadari bahwa jika mereka tidak yakin dia bukan ancaman, mereka akan menyebarkan desas-desus bahwa desa ini berbahaya, tetapi dia menambahkan bahwa untungnya dia punya cara untuk meyakinkan mereka dan menawarkan agar mereka bertemu ibunya. Len memimpin kelompok itu ke sebuah rumah di perjalanan. Tilet mengeluh tentang bau busuk, dan Len menjawab bahwa dia telah menyemprotkan air seninya untuk menjauhkan monster Leon sampai di pintu rumah.
dan memanggil ibunya mengatakan dia sudah kembali masuk sambil meminta maaf karena terlambat. Dan beralasan ada beberapa urusan di desa yang membuatnya tertunda. Wanita muda berambut pirang yang dipanggil ibu oleh Lin menyambut para pendatang baru dan meminta mereka untuk segera masuk. Adegan kemudian beralih ke kilas balik 15 tahun yang lalu di desa Biror. Pada malam itu, kepala desa yang terlihat lebih muda bergegas ke pagar kayu. Setelah seorang penjaga memberitahunya tentang bahaya yang mengancam, para penjaga tidak yakin apa yang sebenarnya terjadi, tetapi mereka meminta kepala desa untuk datang dan melihatnya sendiri. Setibanya di sana, kepala desa membeku ketakutan saat melihat monster raksasa dengan mata merah menyala berdiri di depan pagar. Dan dia langsung mengenalinya sebagai ogre. Kepala desa mengeluarkan perintah tegas agar semua orang menjatuhkan senjata dan segera mundur, memperingatkan mereka untuk tidak memprovokasi monster itu. Karena dia telah mengidentifikasinya dari buku panduan monster-monster ini adalah Robo Ogre legendaris yang dikenal sebagai serigala hutan dan penjagal benua tengah. Kepala desa menyadari bahwa mereka sedang menghadapi makhluk paling berbahaya yang pernah mereka temui. Makhluk itu mampu dengan mudah menembus pagar. Dan dia menuntut agar senjata pengepungan segera dibawa. Tetapi salah satu penduduk desa menunjukkan kepada kepala desa bahwa ada sesuatu yang aneh dengan perilaku monster itu. Meskipun berjam-jam berlalu, ogre itu tidak bergerak seinci pun. Para penduduk desa bingung dengan perilaku ini, bertanya-tanya apakah buku panduan menyebutkan sesuatu tentang itu, atau apakah monster itu menginginkan sesuatu selain berburu. Saat kepala desa merenungkan masalah itu dengan cemas, ogre itu tiba-tiba melihat seseorang yang tergeletak di tanah. Semua orang terkejut ketika mereka melihat ogre itu mulai pergi, lalu ia melompat menjauh dari desa. Mereka menunggu dengan waspada, dan salah satu dari mereka menunjuk ke orang yang ditinggalkan oleh ogre itu. Kemudian, mereka mendekat untuk menemukan bahwa di dalamnya ada seseorang yang masih hidup. Adegan kembali ke masa kini di sebuah rumah di pinggiran desa Beron. Para anggota karavan sedang duduk mengelilingi meja bersama Leon dan ibunya. Wanita muda berambut pirang itu makan dengan gembira sambil menyatakan betapa sukanya dia dengan keju dan ham yang disiapkan ibunya. Sementara ibunya memintanya untuk makan perlahan-lahan, Ibu Leon meminta maaf kepada para tamu atas hidangan yang sederhana, menjelaskan bahwa kunjungan itu mendadak dan putranya tidak memberitahunya sebelumnya. Dan dia juga meminta maaf atas kesulitan yang mereka hadapi untuk mencapai tempat terpencil ini. Dia kemudian mengarahkan pertanyaannya langsung kepada Baxter, menanyakan alasan mereka datang ke sini. Tilik memperhatikan aksen aneh wanita itu dan berbisik kepada Baxter yang menjawab bahwa itu adalah aksen yang hanya diucapkan oleh para bangsawan berdarah biru, lalu bergumam dengan marah bahwa penduduk desa ini menjijikkan. Ibu Leon tampaknya mengerti kecurigaan mereka tanpa mereka bicara, mengakui bahwa kehidupannya dengan putranya di tempat ini jauh dari kata biasa. Dia menambahkan bahwa hanya dengan melihat mereka saja bisa menimbulkan masalah terlepas dari penjelasan apa pun yang mungkin dia tawarkan. Dia kemudian mengingatkan mereka bahwa dia sudah meminta maaf atas perilaku gegabah putranya di luar, dan berjanji itu tidak akan terjadi lagi, sambil bertanya apalagi yang bisa dia lakukan untuk memuaskan tamunya. Baxter memperhatikan bahwa cara bicaranya menyerupai negosiasi, terutama ketika dia menunjukkan bahwa mereka sebagai serikat pedagang seharusnya membuat pencapaian kesepakatan lebih cepat. Pendekatan ini memprovokasi Tilip yang dengan marah bertanya pada Baxter, apakah situasi ini bisa dinegosiasikan, sambil menunjukkan bahwa wanita bangsawan itu menghindari jawaban yang jelas. Dia bersikeras bahwa sebagai seseorang dari Kincaid, dia harus tahu yang sebenarnya. Baxter mencoba menenangkan Tilip, mengingatkannya bahwa putranya lah yang telah menyelamatkan hidup mereka, dan bahwa mereka seharusnya bersyukur dan membiarkannya saja. Tetapi Tilik tampaknya bertekad untuk melanjutkan perdebatan. Tilik mengabaikan upaya Baxter untuk menenangkannya dan terus berteriak pada Ibu Leon, menuntut agar dia menjelaskan mengapa seorang wanita dengan kedudukannya bersembunyi di tempat ini dan apa yang mendorongnya melahirkan hibrida buah
Sejak awal, Ibu Leon mencoba menghentikannya, mengatakan bahwa kata-katanya menyakitkan. Tetapi Tilik tidak peduli dan dengan marah membalas bahwa dia seharusnya mempertimbangkan posisinya sendiri terlebih dahulu. Dia menggambarkannya sebagai orang yang menyedihkan karena menderita nasib ini di daerah terpencil tanpa memiliki kekuatan untuk menghadapi kekacauan dunia luar. Tilik meluapkan pidato emosional tentang perang. Berbicara tentang bagaimana rekan-rekannya dari Kincaid dibantai di medan perang. Dia menyebutkan bagaimana nafsu tak berujung untuk kemenangan di antara negara-negara yang berperang telah mendorong mereka untuk bahkan menggunakan iblis dalam pertempuran mereka. Dan dia bersumpah tidak akan pernah melupakan kekejaman yang dilakukan demi menguasai sebidang tanah. Dia mengakhiri pidatonya dengan mengungkapkan rasa jijiknya yang luar biasa karena menemukan salah satu dari yang menjijikan senjata perang hibrida bahkan di tempat terpencil ini. Pada saat itu Baxter meneriakkan namanya, Tilin, yang langsung membuatnya terdiam. Baxter kemudian mengambil alih, mulai menanyai Ibu Len dengan tenang dan tegah. Dia bertanya padanya, apakah dia dan putranya adalah rahasia yang disembunyikan desa di balik semua penghalang pertahanan itu. Dia kemudian bertanya padanya dendam macam apa yang akan mendorong seorang wanita dengan kedudukannya untuk rela menerima benih dari monster yang disebut Raja Merak. Ibu Leon tampak sangat terpengaruh dan memohon pada mereka. Mengatakan itu tidak seperti yang mereka pikirkan dan sulit baginya untuk menjelaskan kebenarannya. Leon mencoba melindunginya sambil teriak ibu. Tetapi Tilik dengan dingin memerintahkannya untuk mengatakan yang sebenarnya. Tilik menyala lagi dengan sinis. Bertanya jika itu bukan karena dendam lalu, apakah itu hanya selera khusus untuk bergol dengan ras lain? Sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, Ibu Lun berteriak ketakutan. Tidak, Leon. Pada saat itu, Tilik dihantam oleh sebuah kekuatan dahsyat. Tak kasat mata yang menjatuhkannya ke tanah, meninggalkan darah mengalir darinya saat dia terengah-engah. Ibu Leon jatuh ke tanah mencoba menghentikannya. Leon adalah sumber serangan itu. Berdiri dan terengah-engah. Sebuah simbol aneh berwarna merah seperti laba-laba muncul di dadanya. Saat Leon dalam keadaan shower, Baxter bergerak cepat dan meraih Tilen. Leon menatap dengan gugup pada apa yang telah dilakukannya, lalu menatap ibunya dengan kekhawatiran di matanya. Sementara ibunya bergegas menghampirinya, memintanya untuk tenang. Leon memanggilnya dengan suara lemah, "Ibu." Baxter memanfaatkan momen ini, mendekati mereka sambil mengawasi dengan mata bersinar. Leon berubah menjadi wujud yang lebih buas dengan gigi tajam dan telinga runcing, dan memperingatkan Baxter untuk tidak mendekati ibunya. Baxter menjelaskan bahwa mata pedangnya tidak ditujukan pada ibunya, tetapi pada Leon sendiri, yang tidak lagi terlihat seperti manusia di matanya. Ibu Leon meneriakkan nama putranya, tetapi Baxter meyakinkannya bahwa dia telah menghindari melukainya secara serius dan pukulan itu hanya untuk menenangkannya. Tetapi Baxter tampak terkejut saat dia menyadari serangannya sama sekali tidak menembus tubuh Leon. Baxter menyimpulkan bahwa darah ogre adalah alasannya, dan bahwa serangan dangkal tidak akan cukup. Sementara itu Baxter memperhatikan tatapan Leon terpaku pada ibunya, menyadari dia mungkin menjadi target berikutnya, dan bergerak cepat untuk mengambil posisi bertahan dan memblokir serangan yang akan datang. Tetapi Leon menangkapnya dan melemparkannya. Leon melompat dan menuju ke arah Baxter, memindahkan pertempuran ke hutan terdekat di bawah sinar bulan. Baxter berjuang untuk menghadapi kekuatan Leon yang luar biasa. Tetapi dia memperhatikan kecerdasan bawaannya. Bahkan dalam keadaan marahnya dia memilih untuk bertarung di ruang terbuka yang sesuai dengan tubuh besarnya. Kemudian Baxter menyadari sesuatu yang lebih dalam. Leon dengan sengaja memilih gerakannya agar tidak membahayakan ibunya. Kembali ke rumah, Leon dengan cepat mendekat dan menyerang Baxter dari jarak dekat. Tapi Baxter dengan mudah menghindarinya, yang membuatnya tertegun saat menyadari Leon dengan terampil meniru gerakan bertarungnya sendiri. Bertanya-tanya, bagaimana dia berhasil memahaminya begitu cepat?
Leon melancarkan pukulan kuat ke Baxter yang membuatnya jatuh ke tanah. Tilak menyaksikan adegan itu dengan cemas, menyadari bahwa Baxter dalam masalah besar. Ibu Leon bergerak menuju lokasi duel dan saat Leon bersiap untuk melancarkan pukulan terakhir ke Baxter, tetasan cahaya mulai jatuh dari langit. Pada saat itu, Baxter menyadari dia sudah cukup melihat. Dia mengerti bahwa Leon hanya dengan sekilas pandang berhasil menganalisis gerakannya dan menyiapkan serangan balik yang sempurna. Dia mengakui bahwa jika bukan karena liontin hijau bercahaya di leher Leon, serangan balik itu akan langsung membunuhnya. Dan dia menyatakan kekagumannya pada keberadaan alat yang mampu mengendalikan ogre yang mengamuk sedemikian rupa. Baxter teringat pada ibu Leon dan berkomentar bahwa dia adalah wanita yang benar-benar luar biasa karena mampu menangani kekuatan putranya. Leon mulai tenang secara bertahap. Pada saat itu, Baxter melangkah maju dan memberikan permintaan maaf resmi. Dia menjelaskan bahwa sebagai anggota Kincaid, dia harus berurusan dengan hati-hati dengan ancaman hibrida yang digunakan sebagai senjata perang dan mengakui bahwa dia terlalu sensitif. Karena ini adalah pertama kalinya dia melihat kasus seperti itu. Dia kemudian mengatakan kepada Leon bahwa sekarang dia melihatnya hanya sebagai anak yang cerdas dan disiplin yang hidup dalam masyarakat manusia. Dan berjanji bahwa kelompoknya akan menjaga rahasia mereka demi keselamatan dia dan ibunya. Leon benar-benar tenang dan kembali ke wujud normalnya, terlihat sangat kelelahan. Ibunya memanggilnya dan memintanya untuk datang dan beristirahat. Karena hari sudah mulai larut, Leon mendatanginya dan memeluknya erat, menangis di bahunya sambil memanggil ibu. Di luar, Tilak terbaring terluka di tanah, mengutuk seluruh situasi. Keesokan paginya, kafilah meninggalkan desa. Ibu Leon berada di rumahnya sedang menyiapkan makanan. Setelah selesai menata meja, dia tidak duduk untuk makan, melainkan menunggu putranya Leon kembali. Setelah dia selesai memandu kafilah dalam perjalanannya, adegan beralih ke Leon yang bergerak bersama kafilah, memimpin mereka ke jalur yang diinginkan. Biron ada di antara kafilah, mengeluh bahwa perjalanan pulang lebih sulit daripada saat datang. Dan Baxter bertanya-tanya, mengapa mereka mengambil jalan yang berliku? Leon menjawab bahwa itu bukan hanya untuk menghindari bahaya, tetapi karena hutan memberitahunya bahwa ini adalah jalan yang aman dan dia meyakinkan mereka bahwa begitu mereka melewati hutan ini, jalan mereka akan sepenuhnya aman. Kafilah itu sekarang berjalan di dekat perbatasan Helbane, dan saudagar itu sedang menggendong Tilak yang masih pingsan. Sementara Baxter meyakinkannya bahwa dia akan memberinya bayaran yang besar karena telah menggendongnya. Sedangkan Leon, dia bergabung untuk memimpi dan memandu mereka di perjalanan. Kafilah melanjutkan perjalanannya dengan Leon memanggil Baxter paman. Leon meminta maaf kepada Baxter karena jalannya yang sulit, tetapi meyakinkannya bahwa mereka sudah mendekati kota. Baxter tampak lega, lalu bertanya pada Leon, apakah dia lelah setelah menghabiskan malam memperbaiki rumahnya. Tetapi Leon menjawab bahwa itu bukan apa-apa. Leon dengan antusias memberitahu Baxter bahwa di sepanjang jalan, dia terus teringat cerita petualangan yang diceritakannya tentang kota. Sebuah tempat yang hanya dia kenali dari baunya dari kejauhan. Baxter terkejut karena Leon belum pernah mendengar cerita-cerita ini sebelumnya. Dan Leon menjelaskan bahwa penduduk desa dan ibunya menghindari membicarakannya. Saudagar Biron menebak mereka khawatir bahwa seorang pemuda naif seperti Leon mungkin akan tertipu di dunia luar, tetapi menambahkan bahwa seseorang tidak akan benar-benar dewasa tanpa melalui beberapa kesulitan. Leon juga menyebutkan bahwa dia menikmati kisah-kisah Paman Veror, sang saudagar yang bisa membaca hutan, dan rahasia kesuksesan bisnisnya adalah tawar-menawar yang keras dan diskon. Leon bertanya-tanya, apakah dia bisa menguasai keahlian ini untuk bertahan hidup di kota, yang membuat pedagang itu menyesal telah memberitahunya karena takut Leon akan menirunya dan mendapat masalah. Baxter bertanya pada Leon, apakah dia pernah meninggalkan desanya Biron sebelumnya dan
Apakah kepala desa melarangnya melakukannya? Leon menjawab bahwa itu tidak dipaksakan padanya. Tapi pada akhirnya itu adalah pilihan pribadinya. Dia menjelaskan bahwa terkadang dia merasa penghalang desa ada di sana untuk melindunginya secara pribadi karena desa adalah satu-satunya tempat yang menerimanya. Apa adanya. Dia kemudian mengungkapkan alasan lain yang lebih penting. Ibunya tinggal sendirian dan menjadi tidak bisa berjalan seumur hidup setelah kelahirannya. Dia bilang dia tidak tahu ini karena ibunya tidak pernah menunjukkan rasa sakitnya. Tapi dia mendengar dari penduduk desa bahwa ibunya adalah seorang wanita bangsawan dari keluarga bergengsi. Leon menyimpulkan bahwa ibunya menyerahkan segalanya untuknya dan karena itu dia tidak bisa meninggalkannya demi keinginannya sendiri. Pedagang itu berkomentar bahwa ini sangat disayangkan. Lin menambahkan bahwa masa pertumbuhannya tentu saja sulit karena nafsu makan yang diwarisinya dari ogre. Dia hanya ingin makan daging mentah saat kecil, yang membuat pedagang itu ngeri. Baxter tiba-tiba mengubah topik pembicaraan dan bertanya langsung pada Lea, apakah dia telah menerima perintah sebelumnya untuk memantau rute perdagangan Guild Veron melalui hutan. Leon menjadi gugup dan mencoba menghindar, mengklaim pertemuan mereka hanyalah kebetulan. Tapi Baxter bersikeras mengatakan dia tidak bisa berbohong. Pedagang itu menjelaskan bahwa dia berterima kasih karena telah diselamatkan, tapi akan menjadi masalah jika Leon bertindak atas perintah rahasia. Leon menegaskan bahwa ini bukan tentang perang atau hal menakutkan lainnya. Kemudian dia mengakui kebenarannya. Hutan di sekitar desa mereka dipenuhi oleh bandit Uru. Meskipun jumlah mereka tidak banyak, mereka cukup berbahaya untuk mengancam para pedagang dan kelompok tentara bayaran kecil, menyebabkan terganggunya rute perdagangan yang menjadi sumber penghidupan desa. Baxter menyadari inilah alasan kerahasiaan desa itu, dan bahwa Lin telah meninggalkan aromanya di hutan untuk menandai wilayahnya dan menakut-nakuti musuh yang dibenarkan oleh Leon. Leon menambahkan bahwa jejak para bandit tiba-tiba menghilang dan meskipun pertahanan desa mungkin berkontribusi, dia yakin kehadirannya sebagai ogre hutan memiliki dampak terbesar. Baxter bertanya, apakah dia melakukan semua itu hanya demi reputasi desa? Tapi Leon berkata tidak. Menjelaskan ada lebih dari itu, Leon mengungkapkan bahaya yang sebenarnya, mengatakan bahwa para uruk telah bertingkah aneh akhir-akhir ini, mulai menjinakkan monster nu dan troll, dan bahkan sampai mengubah hutan hingga menurunkan hujannya sendiri. Dia menambahkan bahwa rasanya seolah-olah hutan itu sendiri sedang menangis minta tolong. Leon mencoba terdengar optimis, mengatakan, semuanya akan baik-baik saja, dan dia akan menangani mereka sendiri jika perlu. Tapi dia tiba-tiba berhenti. Kemudian dia menunjuk ke depan mengumumkan kedatangan mereka di tujuan Kota Riden. Lin tiba bersama karavan di pintu masuk Kota Riden, di mana Baxter mengucapkan selamat tinggal padanya. Dia berterima kasih padanya karena telah membawa mereka, menggambarkan hubungan mereka sebagai sesuatu yang berharga, meskipun itu dengan seseorang dari ras lain. Pedagang itu mengungkapkan harapannya agar keinginan Leon untuk bepergian keluar desanya suatu hari nanti akan menjadi kenyataan. Leon menjawab dengan tawa kecil, dan pedagang itu menyemangatinya, mengatakan kesempatan itu mungkin lebih mudah dari yang dia kira. Dia menyarankan agar Leon bergabung dengan rombongan sirkus keliling bernama Rombongan Sirkus Nun, yang menerima anggota dari berbagai ras, sebagai cara untuk berkeliling dunia dan menghasilkan uang. Leon terkejut dengan pengetahuan pedagang itu tentang hal-hal seperti itu dan si pedagang merespons dengan kemarahan pura-pura. Leon melambaikan tangan pada karavan saat memasuki kota. Begitu mereka pergi, ekspresi Leon berubah serius dan khawatir saat dia berbalik kembali ke arah hutan. Berharap tidak ada masalah yang terjadi di desa selama kepergiannya. Kemudian dia bergerak cepat ke arah desa. Adegan beralih ke 8 tahun yang lalu, di mana kita melihat seseorang berbicara dengan Leon yang baru berusia 5 tahun, menggodanya dengan mengatakan bahwa dia sudah tumbuh pesat dan menjadi sangat besar
untuk anak seusianya. Ibu Leon sedang bekerja keras menyiapkan daging. Nada bicara pria itu berubah menjadi sedih dan dia memberitahu Leon bahwa melihatnya mengingatkannya pada masa kecilnya sendiri ketika dia kehilangan keluarga, rumah, dan segalanya karena Tuan dan para ksatria. Dan harus melarikan diri ke hutan berbahaya pada usia 10 tahun. Pria itu mengatakan kepada Leon bahwa dia percaya desa Beron adalah satu-satunya tempat yang bisa menerimanya. Dan ibunya, karena semua penduduknya telah berbagi rasa sakit dan penderitaan yang sama. Kita kembali ke masa sekarang, di mana Leon sedang berlari kembali ke desanya tetapi dia tiba-tiba berhenti ketika melihat asap membubung dari arah desa. Rasa panik menguasainya dan dia mulai berlari dengan kecepatan penuh memanggil ibunya. Kebingungannya bertambah karena tidak adanya jejak monster di area itu. Saat dia semakin dekat, dia melihat penghalang desa terbakar dan merasa lega untuk sesaat karena api belum mencapai rumahnya. Tetapi saat dia memasuki hutan yang terbakar, dia menyadari bau api itu tidak wajar dan seseorang dengan sengaja menyulut api dan membakar dupa bersamanya. Untuk dengan sengaja menyembunyikan aroma desa, Leon bertanya-tanya tentang identitas pelaku dan alasan tindakan mereka dan menyadari dia harus kembali secepat mungkin. Di tengah jalan, dia menemukan Tuan Nielsen, pria yang berbicara dengan Leon dalam ingatannya, terluka parah dan tertembak panah. Nielsen berusaha keras menyebut nama Leon sementara Leon mencoba membantunya dan membawanya ke desa untuk diobati. Nielsen menghentikannya, menyadari waktunya telah tiba dan memberinya peringatan terakhir. Saat menghembuskan napas terakhirnya, dia meminta Leon bahwa ketika dia kembali ke desa, tidak peduli apa yang dia lihat di sana, dia harus menjaga ketenangan dan akal sehatnya. Setelah kematian Nielsen, Leon melanjutkan perjalanannya dengan kesedihan dan tekad. Leon teringat kata-kata terakhir Nielsen saat dia akhirnya mencapai gerbang desa. Di sana dia melihat pemandangan mengerikan, di mana para prajurit yang terorganisir berdiri di atas penghalang, menembakkan panah ke monster di bawah. Leon terkejut setibanya di sana saat mengetahui bahwa serangan itu bukan oleh monster yang mengamuk, melainkan oleh pasukan monster yang terorganisir yang telah memposisikan diri di bawah penghalang, menghujani para penduduk desa dengan anak panah. Di atas tembok, Komandan Kane memberi perintah agar semua orang bersiap untuk menembak, menekankan perlunya menargetkan para troll yang membawa tangga terlebih dahulu. Karena para penyerbu sudah memanjat tembok, Kane mengungkapkan kebingungannya tentang bagaimana yang dia kira hanya segelintir bandit urul telah berubah menjadi pasukan terorganisir begitu cepat. Dan dia yakin ada seseorang di balik serangan sistematis ini. Tiba-tiba salah satu anak buahnya meneriakkan namanya sambil menunjuk dengan ngeri pada sesuatu di balik pasukan penyerang. Di belakang pasukan, muncul makhluk besar yang menakutkan dengan mata merah menyala, menunggangi binatang buas raksasa seperti serigala, seekor warg, menebarkan teror ke dalam hati para pembela yang bertanya-tanya tentang ukurannya dan identitas para penyerbu ini. Mereka belum pernah melihat seseorang yang mampu menjinakkan warg. Kane mengidentifikasi pemimpinnya sebagai seorang uruk dari tanah tandus, jenis yang hanya terlihat di medan perang Trevinia dan terkejut dengan kehadirannya di sini. Tiba-tiba sebuah panah ditembakkan dan mengenai salah satu pembela yang berteriak kesakitan. Kane berbicara kepada anak buahnya, memastikan bahwa ini bukan hanya serangan uruk biasa. Panah itu membawa sebuah pesan. Dan saat Kane memerintahkan anak buahnya untuk menghentikan pendarahan pria yang terluka itu, Komandan Uruk memerintahkan sesuatu untuk dikirim. Segel, dan sepertinya pesannya ditujukan kepada ogre kecil desa itu, di bawah, serangan terus berlanjut. Saat pasukan penyerbu mencoba memanjat tangga, jadikan memerintahkan pasukannya untuk bersiap dan melepaskan rentetan anak panah untuk mencegah mereka naik. Panah-panah ditembakkan dengan gencar dan wakil komandan Uruk menyaksikan pertempuran itu dengan tatapan menghina. Sambil berkomentar bahwa dia tidak menyangka penduduk desa akan bertarung begitu berani. Tetapi pada saat itu sebuah anak panah mengenainya dan dia jatuh ke tanah tewas.
Komandan raksasa itu turun dari binatang tunggangannya dan menatap manusia dengan pandangan merendahkan. Sementara itu salah satu pembela memeriksa pesan yang jatuh, bertanya-tanya tentang isinya, dan menyadari bahwa tulisannya bukan dalam bahasa Uruk. Komandan monster itu memerintahkan para pengikutnya, dan mereka membawa sekelompok tawanan manusia. Kani bersiap untuk memerintahkan rentetan panah lagi, tetapi salah satu anak buahnya tiba-tiba menghentikannya dan menyuruhnya untuk melihat. Para pembela melihat bahwa para pengintai yang mereka kirim sebelumnya, termasuk Daryl, sedang digiring oleh musuh. Ken berteriak agar semua orang menghentikan serangan setelah menyadari musuh menggunakan kawan-kawan mereka sebagai perisai manusia. Ken melihat putranya Daryl di antara para Sanderer dan jatuh terduduk, bertanya-tanya dalam keputusasaan, mengapa ini terjadi? Salah satu anak buahnya memperingatkan Ken bahwa para penyerang sedang maju menuju gerbang penghalang dan mendesaknya untuk membuat keputusan cepat. Di bawah, komandan lapangan memerintahkan anak buahnya untuk menghalangi jalan dengan tubuh mereka jika perlu, karena tahu bahwa jatuhnya gerbang berarti kiamat bagi seluruh desa. Sementara itu beberapa penduduk desa bersembunyi di sebuah bangunan. Salah satu dari mereka bertanya-tanya dengan ketakutan mengapa mereka bersembunyi alih-alih membantu memperkuat gerbang. Tetapi seorang prajurit lain membungkam mereka, menunjukkan bahwa mereka tidak sadar pertempuran sebelumnya melawan monster terasa mudah, secara mencurigakan dan bersikeras bahwa bertarung dengan cara ini sia-sia, dan bahwa para penyerang pasti mengincar sesuatu yang spesifik. Di luar, para Uruk membawa sebuah batang kayu besar dan mulai mendobrak gerbang utama. Sementara para pembela di baliknya mengerang di bawah kekuatan hantaman yang dahsyat itu, mencoba untuk bertahan. Di luar tembok, Komandan Uruk sedang berbicara dengan seseorang. Orang itu terkesan dengan kemajuan pertempuran, berkomentar bahwa pertahanan desa akan segera runtuh berkat pengalaman tempur sang komandan dan mengonfirmasi bahwa seperti yang dijanjikan, dia juga akan membantunya dalam perburuannya. Sementara itu di atas tembok, salah satu anak buahnya mendesakkan untuk segera membuat keputusan untuk menyelamatkan situasi. Ken sedang dalam konflik batin yang pahit. Sementara putranya Daryl memanggilnya dari antara para Sanderer. Dengan suara lemah, "Ayah." Salah satu prajurit melangkah maju dan memberitahu Ken bahwa mereka telah membulatkan tekad. Meskipun dia mengerti keraguan Ken karena Sandera itu adalah putranya, tidak ada cara lain untuk menyelamatkan mereka. Sambil mengungkapkan penyesalannya atas pilihan sulit ini, Ken tidak tega untuk memberikan perintah menembakkan panah. Jadi prajurit itu meminta maaf padanya dan seorang pembela lain mengambil inisiatif dan memberikan perintah agar para pemanah bersiap menembak. Tiba-tiba seseorang melompat dari pepohonan dengan kecepatan yang luar biasa dan mendarat dengan benturan menggelegar di tengah pasukan Uruk. Komandan Uruk menyambutnya, mengatakan ogre kecil itu akhirnya muncul. Guncangan dari pendaratannya membuat para monster terlempar ke segala arah, menyebabkan kekacauan dan keterkejutan di antara para pembela di tembok. Ken bertanya-tanya dengan bingung, apakah ini benar-benar Leon? Komandan Uruk berbicara lagi kepada sekutu tersembunyinya, memberitahunya bahwa mangsanya telah memakan umpan sesuai rencana, dan bertanya apa yang akan dia lakukan sekarang di tengah medan perang. Leon sedang menjatuhkan para monster satu persatu. Leon melihat Daryl terluka dan terbaring di tanah, yang memanggilnya dengan susah payah. Leon berlari ke arahnya sambil berteriak kaget, "Daryl, saudaraku!" Leon menjadi sangat marah dan mulai mengamuk. Komandan Uruk menyapanya dari kejauhan, mengungkapkan keterkejutannya menemukan hibrida langka, setengah ogre yang paling ganas dari semua monster, di tempat terpencil seperti ini dan bukan di medan perang. Dia kemudian bertanya kepadanya dengan sinis, "Apakah kau pernah bertanya-tanya mengapa tidak ada yang datang untuk membunuhmu?" Hingga kini adegan kilas balik ke masa lalu mengungkap identitas Uruk ini. Dia adalah salah satu Uruk dari tanah tandus Trivenia yang telah menjadi arena perang besar antara. Mereka adalah tentara bayaran perang yang telah terkenal di sana. Mereka adalah hibrida dari manusia dan Uruk, mewarisi kekuatan dari kedua ras.
unggul dalam penggunaan senjata, kepemimpinan, dan bahkan perang gerilya, tetapi jumlah mereka sangat sedikit karena mereka hanya bisa dihasilkan melalui metode mistis yang telah hilang. Ketika perang berakhir dan mereka tidak punya uang lagi, mereka mulai mencari nafkah dengan menerima segala macam misi perburuan yang berbahaya. Mereka bertindak sebagai pelindung wilayah perburuan mereka sendiri dan berjuang untuk bertahan hidup, bahkan menghadapi para ugri yang terkenal kejam. Tetapi sayangnya, setelah pertempuran yang melelahkan, hanya satu dari mereka yang tersisa. Dengan demikian, nama Uruk yang dulunya merujuk pada seluruh ras menjadi nama seorang individu tunggal. Selama bertahun-tahun berikutnya, satu-satunya yang selamat ini terus mengawasi hutan terpencil di kerajaan Arena. Dia menunggu dengan sabar saat untuk membalas dendam terhadap musuh kaumnya. Sambil mengawasi keturunan musuh itu, sang komandan Uruk memerintahkan pasukannya untuk tidak memberi Lien kesempatan sedikit pun. Menyuruh mereka menyerangnya serentak, dia lalu memerintahkan mereka untuk mengeksekusi formasi penaklukan troll dan formasi pengepungan hampa secara bersamaan. Meskipun dengan persiapan ini, pasukan Uruk mundur di hadapan kekuatan Leon seorang diri. Salah satu pemimpin Uruk bertanya-tanya dengan bingung bagaimana bisa satu ogre menahan mereka seperti ini. Menyadari bahwa jika terus begini, mereka hanya mengorbankan prajurit mereka dengan sia-sia di atas tembok desa. Para prajurit bertahan menyadari bahwa para Uruk telah menghentikan pergerakan mereka menuju desa. Dan semuanya telah mengalihkan perhatian mereka pada Leon. Kecemasan menyebar di antara mereka. Bertanya-tanya apakah Leon akan baik-baik saja menghadapi kerumunan ini sendirian. Kain menyaksikan Leon bertarung. Sebelum Leon terkena serangan yang menjebak kakinya, Komandan Uruk sendiri maju ke dalam pertempuran sengit melawan Leon. Keduanya saling bertukar pukulan brutal, dan meskipun Komandan Uruk terluka parah dan kehilangan beberapa anggota tubuhnya, Len berhasil melancarkan pukulan terakhir dan menjatuhkannya ke tanah. Komandan Uruk yang terluka merasa bahwa pengorbanan anggota tubuhnya sepadan. Sambil terengah-engah dia menyatakan bahwa waktunya telah tiba. Dia berbicara kepada Leon yang tidak sadarkan diri, mengatakan bahwa ketika jati dirinya yang lama tertekan bangkit, semua orang yang dia sayangi akan menghilang. Leon akan menjadi monster yang mengamuk, tidak dapat mengendalikan instingnya. Dan jika dia terus seperti ini, dia akan ditinggalkan benar-benar sendirian. Setelah mengucapkan kata-kata terakhirnya, Komandan Uruk roboh karena luka-lukanya. Sementara tubuh Leon mulai berubah menjadi wujud yang lebih buas, melihat pemimpin mereka jatuh, salah satu prajurit Uruk yang tersisa memerintahkan semuanya untuk mundur dan berlindung, menyadari bahwa mereka tidak bisa lagi menang sekarang setelah pemimpin mereka mengorbankan nyawanya setelah pertempuran berakhir. Kane dan anak buahnya turun dari tembok untuk memeriksa situasi. Mereka menemukan Leon tidak sadarkan diri tetapi masih hidup, yang membuatkan takjub. Salah satu anak buahnya berkomentar bahwa Kan sendiri telah melihat bagaimana Leon menerima serangan yang tak terhitung jumlahnya dengan tubuhnya. Dan bahwa dalam waktu singkat yang mereka butuhkan untuk turun, dia telah pulih secara luar biasa, membuatnya bertanya-tanya apakah Leon hanyalah ogre biasa. Kan bertanya-tanya apakah Leon akan bisa bangkit, terutama karena senjata para Uruk dilapisi dengan neurotoksin yang mampu menumbangkan seekor troll. Menyadari bahwa mereka punya banyak pertanyaan untuknya, mereka diinterupsi oleh suara komandan monster yang bertanya mengapa mereka repot-repot membangunkan monster itu. Padahal mereka bisa menginterogasi si cacat yang tergeletak di tanah. Mereka terkejut melihat komandan Uruk masih hidup. Dan yang satu menyalahkan yang lain karena tidak memastikan kematiannya. Komandan Uruk meyakinkan mereka untuk tidak khawatir karena dia merasakan kematian mendekat akibat kehilangan banyak darah. Dan mengatakan kepada mereka bahwa menginterogasi orang yang tidak lagi berpegang pada hidup adalah interogasi yang paling mudah. Salah satu pria memperingatkan Kan untuk tidak terpengaruh oleh kata-katanya. Lalu Kan memulai interogasinya. Kan menyatakan bahwa Uruk itulah yang telah mengumpulkan semua bandit ini, lalu menunjuk ke pesan yang telah dia kirim.
menyimpulkan bahwa itu tidak ditulis dalam bahasa Uruk, yang berarti pesan itu ditujukan untuk seseorang yang bisa membacanya. Dan orang itu pastilah Leon. Kan terus menjelaskan bahwa Leon tidak pernah meninggalkan hutan ini seumur hidupnya, jadi tidak mungkin dia pergi ke tanah terlantar. Dan menimbulkan dendam dengan mereka, dia kemudian bertanya langsung kepadanya tentang hubungannya dengan Leon dan mengapa dia secara khusus menargetkannya. Komandan Uruk tertawa, mengatakan dia sudah bisa melihat bagaimana mereka akan memperlakukan Ogre itu mulai sekarang. Dan karena balas dendamnya telah tercapai lebih awal, dia akan menjawab pertanyaan mereka tanpa penyesalan. Komandan Uruk mulai mengungkapkan kebenarannya, mengatakan bahwa keyakinan mereka bahwa mereka telah berhasil menyembunyikan dan melindungi setengah Ogre itu adalah kesalahpahaman besar. Dia menjelaskan bahwa saat mereka bersembunyi di balik penghalang besar mereka, jagal dari benua tengah, Ayah Leon telah mulai muncul kembali. Dan bukti terungkap yang menunjukkan bahwa seekor naga biru berada di balik semua ini. Berita ini menyebabkan kejutan besar pada saat itu. Uruk itu terus menjelaskan bahwa mereka pasti sadar akan sifat para ogre. Seekor ogre dewasa akan melawan sampai mati dan menolak untuk tunduk. Tetapi monster legendaris yang berada di kelas yang sama sekali berbeda ini memilih untuk tunduk. Dia menyebutkan bahwa obsesinya dimulai di sini. Bertanya-tanya alasan apa yang mungkin membuat makhluk ini menyerah. Dia kemudian mengungkapkan bahwa dia sadar seluruh masalah ini dimulai karena seorang wanita manusia. Hal itu mengejutkan Ken yang bertanya, bagaimana dia bisa tahu? Uruk itu menjawab bahwa dia mencium bau darah pada Leon. Aroma yang sama dengan darah sang jagal yang terpatri dalam ingatannya. Setelah itu Uruk tersebut mengungkapkan rencana sebenarnya. Dia telah mengeluarkan perintah tegas agar tidak ada yang menargetkan si hibrida. Untuk mencapai ini dia mengumpulkan para Uruk dan menempatkan mereka di hutan. Untuk menyiksanya bahkan menciptakan labirin yang sempurna agar tidak ada orang asing yang berani masuk. Penghalang yang mereka percaya selama ini memang berfungsi. Tetapi itu akan sia-sia jika hutan ini bukan milik Uruk. Sejak awal, dia mengakhiri sindirannya dengan mengatakan bahwa pada akhirnya mereka tidak menemukan apa-apa. Dan yang mereka lakukan hanyalah menyembunyikan setengah hibrida itu sampai dia tumbuh menjadi monster ini. Kemudian dia bertanya-tanya di saat-saat terakhirnya, apakah dia benar-benar peduli tentang balas dendam untuk kaumnya? Atau jika dia hanya ingin membuat Leon menjadi orang buangan seperti dirinya? Setelah kata-kata itu dia menghembuskan napas terakhirnya. Di tempat lain, para tetua desa sedang berdiskusi. Salah satu dari mereka berpendapat bahwa, meskipun Ibu Loe telah membesarkannya dengan baik, sifat aslinya adalah sesuatu yang tidak bisa dia kendalikan. Dia mempertanyakan, apakah mereka akan mampu mengendalikan Leon jika dia menjadi lebih seperti ogre? Yang lain menunjukkan bahwa pasukan Uruk yang disiplin tidak bisa berbuat apa-apa melawannya sendirian. Dan meskipun mereka selamat berkat dia, jika terjadi sesuatu yang salah dan dia berbalik melawan mereka, seluruh desa akan berada dalam bahaya. Kepala desa berteriak menyuruh mereka menghentikan pembicaraan ini. Tapi Kan yang masih berduka atas kehilangan Darrell bersikeras dia tidak boleh gagal melindungi desa juga. Dia menuntut agar kepala desa mengambil tindakan lain jika dia tidak bisa menyingkirkan Leon. Memperingatkan bahwa para pemburu naga akan segera datang ke desa untuk mencarinya. Kepala desa mencoba menenangkan Kan, mengakui bahwa apa yang terjadi pada Darrell sangat disayangkan. Tetapi mengingatkannya bahwa Leon baru berusia 13 tahun. Dan apa yang terjadi bukanlah atas kehendaknya sendiri. Dia bertanya kepadanya sebagai sesama tetua desa, apakah dia tidak tahu prioritas mereka. Kani menjadi gelisah mengatakan bahwa yang dia maksud adalah mereka harus bertindak sebelum terlambat. Kepala desa memotongnya dan memerintahkannya untuk berhenti. Memperingatkannya bahwa anak itu mungkin mendengar mereka. Pada saat itu Leon sudah bangun dan mendengar semuanya. Dia bertanya-tanya pada dirinya sendiri. Apakah para tetua mulai bertengkar? Karena aku mengamuk, dia bertanya-tanya,
mengapa dia melakukannya. Dan jika seperti inilah ayahnya, dia membencinya, dia benci gagasan bahwa inilah citranya di mata orang lain. Para tetua terkejut. Ketika mereka menyadari dia sudah bangun, kepala desa sedang berjalan bersama Leon, meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir, dan dia akan segera membaik. Dia memberitahunya bahwa dia sudah hampir baik-baik saja sekarang. Tapi mereka sedikit terlambat memberitahu ibunya. Leonia mengungkapkan harapannya agar ibunya mengerti situasinya. Mengingat keadaannya, kemudian kepala desa meyakinkannya bahwa tidak peduli apa kata orang, Leon adalah orang yang menyelamatkan desa. Dan bahwa dia sangat berterima kasih dan bangga padanya. Leon menjawab dengan tenang. Kepala desa memberinya beberapa ramuan penawar racun dan menyuruhnya untuk menyiapkannya dan meminumnya setiap kali makan. Ketika dia kembali, Leon berterima kasih padanya dan memberitahunya bahwa dia akan memberitahu ibunya. Leon berkata dia harus pergi sekarang karena ibunya menunggunya, mengungkapkan harapannya agar semua orang di dalam baik-baik saja. Kepala desa setuju dan mengizinkannya pergi. Leon melompat kembali ke rumahnya di bawah sinar bulan. Tiba dengan cepat di mana dia menemukan ibunya menunggunya di luar. Dia mendarat dan memanggilnya. Kemudian bergegas ke arahnya, memperingatkannya bahwa berada di dekat pagar itu berbahaya, terutama pada malam seperti ini. Ibunya menyuruhnya berhenti dan tenang. Dia memberitahunya bahwa dia baik-baik saja dan bahwa tidak ada gangguan di sana, tetapi dia menunjukkan bahwa bukan itu masalahnya. Sekarang dia menyapanya, mengatakan dia telah mendengar bahwa dia telah campur tangan sendiri dalam kekacauan yang terjadi di desa. Meskipun dia telah memintanya untuk tidak melakukannya, dia menyebutkan bahwa mereka telah memberitahunya bahwa Nilsan telah meninggal di pagar luar. Dan bertanya, apakah itu yang membuatnya kehilangan kendali. Leon teringat kata-kata baik Nilsan kepadanya ketika dia masih muda dan bagaimana dia berharap memiliki anak seperti dia. Leon meminta maaf kepada ibunya karena telah membuatnya khawatir dan mengakui bahwa dia tidak tahan melihat Nilsan mati seperti itu, menjelaskan bahwa dia adalah orang yang istimewa baginya. Dia teringat bagaimana Nilsan telah memperingatkannya di saat terakhirnya untuk tidak pernah kehilangan ketenangannya. Leon bertanya-tanya, apakah Nilsan takut dengan apa yang mungkin dihadapinya atau kebenaran yang mungkin dia temukan di sana. Kemudian dia menatap ibunya dan bertanya langsung, apakah keganasan yang dia tunjukkan ini diwarisi dari ayahnya. Ibunya memintanya untuk berhenti, dan tanda-tanda kesakitan muncul di wajahnya saat dia meminta maaf padanya, mengatakan dia tidak bisa menjawab. Leon berteriak memanggilnya saat dia berjalan menjauh darinya, mengulangi permintaan maafnya sampai Leon menangkap dan memeluknya di tempat lain di kerajaan Suaren di dalam tanah Baron Velas. Baron itu berbicara dengan marah kepada salah satu ksatrianya, Herman. Dia mengeluh tentang berita perburuan naga yang dilanggar, menggambarkannya sebagai omong kosong dan buang-buang tenaga. Bertanya-tanya, apakah mereka lupa mengapa itu dilarang? Sejak awal dia mengejek pembicaraan mereka tentang tradisi dan keinginan. Mengingat mereka tidak mengerti konsep kelayakan praktis, dia melanjutkan sarkasmenya, bertanya-tanya bagaimana upaya mereka bisa dibandingkan dengan kekuatan Helbarin, dan bahwa dia tidak bisa memahami kelayakan mencari naga biru. Baron itu memberitahu ksatrianya Herma, yang dia gambarkan sebagai ksatrianya yang praktis, dia akan berada dalam masalah tanpanya karena dia tidak bisa mengabaikan perintah mobilisasi suci. Herman meyakinkannya dan memberitahunya bahwa dia telah memastikan tidak ada ruang untuk keluhan dari tanah air, karena dia telah melaksanakan tugas-tugas yang diperlukan untuk saat ini, yang memberi mereka sedikit waktu. Herman menambahkan bahwa seperti yang telah diprediksi oleh Baron, ada sejumlah hal aneh yang tidak biasa dalam misi perburuan naga ini. Dia memuji wawasan tajam tuannya, mengungkapkan bahwa penyelidikan itu telah mengungkapkan kelahiran makhluk hibrida setengah ogre dan setengah manusia. Baron itu bersuka cita menyatakan bahwa inilah yang dia maksud dengan kelayakan praktis, dan bahwa perburuan ini tidak akan mengecewakan. Herman tentu saja mengkonfirmasi hal ini setelah Baron memerintahkan ksatrianya Herman untuk menunggu sejenak. Herman menatapnya dengan dingin, berpikir dalam hati bahwa hari di mana kepala Baron akan bergabung dengan koleksinya tidak lama lagi. Di tempat lain,
Di kota Retan seseorang bertanya tentang orang bernama Tilok. Tentara bayaran itu menghentikan seorang pria bertopeng bertanya dengan sinis. Jika para ksatria yang terhormat berpikir seorang tentara bayaran adalah orang yang mudah dihadapi, tentara bayaran itu menyadari ada 3 orang yang mengikuti mereka. Tilok mengeluh kepada pria bertopeng bahwa situasi ini berbeda dari apa yang telah dijanjikan kepadanya. Misi seharusnya selesai dengan cepat. Pria bertopeng itu menanggapi Tilok dengan tajam, memperingatkannya bahwa kelancangannya sudah melewati batas, dan bahwa dia seharusnya tahu posisinya, tidak peduli dia berasal dari Ridon, atau nyawanya bisa berakhir bahkan sebelum misi dimulai. Tilok menjawab bahwa, karena mereka sudah di sini, bisakah mereka menangani para pengejar jika terjadi sesuatu yang tidak beres? Menyatakan keraguannya pada kemampuan mereka untuk menghadapi ogre di hutan. Pria bertopeng itu menggumamkan satu kata, kelayakan praktis. Sementara itu, Leon sendirian di hutan. Dia menyadari bahwa ini bukan saatnya untuk berdiam diri, dan bahwa dia perlu berburu sebelum gelap karena dia tidak bisa kembali ke desa. Untuk sementara waktu, dia harus mengurus dirinya sendiri. Leon berangkat dan mulai memburu seekor babi hutan dengan kemampuan yang tidak ia sadari ia miliki. Karena dia berpikir bahwa dia belum pernah belajar berburu sebelumnya. Dia menyadari bahwa ibunya pasti sengaja tidak mengajarinya itu untuk membesarkannya sebagai manusia sebisa mungkin. Dan dia melihat bahwa ini bisa dimengerti. Setelah dia memukul babi hutan dan menjatuhkannya ke tanah, Leon berpikir bahwa mungkin karena darah ayahnya, dia bisa bergerak dengan ringan dan memahami sifat binatang buas. Menipu mangsa, membuatnya kelelahan, dan kemudian menyerang titik lemahnya di saat lengah. Dia bertanya-tanya, apakah ibunya takut bayangan ayahnya muncul dalam dirinya? Kembali di hutan Beron, pria bertopeng dan rekan-rekannya sedang dalam perjalanan. Tilok masih saja mengeluh, menggambarkan hutan itu sebagai labirin tempat para goblin bersenjata dan troll terlatih menyerang mereka. Pria bertopeng itu terkejut dengan gagasan troll yang terlatih, jadi Tilok bertanya kepadanya dengan sinis. Apakah dia percaya pada perang ras di tempat terpencil seperti ini? Pria bertopeng itu menganggapnya berlebihan, tapi Tilok bersikeras bahwa memang seperti itu. Tilok berbicara, menunjukkan bahwa bahkan di daerah terpencil ini ada desa-desa yang terhubung dengan serikat pedagang. Tapi baru-baru ini terjadi keributan besar dengan para orc di sekitarnya. Dan dalangnya tidak lain adalah Uruk dari Trovinia. Pria bertopeng itu mengenali nama tersebut, mencatat bahwa dia adalah tokoh terkemuka selama Perang Raya. Tilok berkomentar bahwa aneh baginya untuk datang jauh-jauh ke sini, lalu bertanya kepada pria bertopeng dengan senyum licin untuk meminta pendapatnya, menunjukkan bahwa masalahnya tampak lebih rumit daripada sekadar berburu binatang buas. Pria bertopeng itu memberitahunya bahwa ada banyak hal yang akan mengejutkannya dan mendesaknya untuk bergegah karena mereka akan segera tiba. Saat mereka maju, rekan-rekan pria bertopeng itu menyergap seekor goblin dan menginterogasinya, tetapi goblin itu bersikeras bahwa dia sudah memberitahu mereka semua yang dia tahu. Rekan pria bertopeng itu berpikir bahwa karena Uruk telah mati, dia menyadari bahwa penilaian Herman benar. Dia mengira itu hanyalah sebuah desa biasa. Dia memberitahu rekannya bahwa Herman akan mengikuti Tilon, si tentara bayaran Kankai, ke tempat lain yang tampaknya terhubung dengan mangsanya. Salah satu pria terkejut dengan perubahan rencana ini karena mereka telah sepakat untuk bertemu di pintu masuk desa. Tetapi pemimpin itu tidak memberinya jawaban yang jelas. Pemimpin itu menduga Herman pasti menemukan sesuatu yang lebih menarik di sana, lalu memerintahkan anak buahnya untuk bergerak sesuai instruksi. Dan mereka mulai mendekati rumah Leonia. Di dalam, Leonia sedang melakukan beberapa pekerjaan rumah, tetapi dia mengalami kilas balik. Kesaat Leon bertanya padanya tentang ayahnya, tiba-tiba Leonia merasakan seseorang di luar mencoba mendobrak masuk ke rumah. Beberapa saat kemudian, Tilok mendobrak pintu sambil berteriak bahwa tidak ada seorang pun di dalam. Tetapi dia terkejut menemukannya,
Dia dengan sinis meminta maaf atas gangguan itu, berdalih. Dia tidak menyadari kehadiran wanita bangsawan yang memiliki kecantikan tiada tara. Leonia yang menegurnya dengan tenang sambil menunjukkan bahwa dia telah mengunjunginya lagi. Dia memberitahunya bahwa dia tidak tahu alasan kunjungannya, tetapi sudah lama berlalu sejak kontak terakhir mereka dengan desa dan bahwa putranya hidup dalam damai. Dia memberitahunya bahwa tidak ada yang bisa didapatkan dari sini sekarang. Tilap mengajak kata-katanya menggambarkan situasi itu sebagai pertemuan yang menyenangkan dan menghinanya dengan mengatakan bahwa dia lebih memilih ukuran Ogrelia daripada status bangsawannya, menyebutnya lebih buruk dari pelacur desa. Dan dia secara resmi mengumumkan sebagai pejuang Kincardrilok dari Riden bahwa dia sekarang akan mengadakan pertemuan dengan putri kekaisaran Arcadian Bensalot. Pria bertopeng Herman muncul di ruangan itu. Herman mengungkapkan keterkejutannya menemukan dia di tempat yang begitu sederhana. Mengingat bahwa menyia-nyiakan hidupnya di sini adalah sangat mulia, Herman melangkah maju memperkenalkan dirinya sebagai kesatria Suaren dan memintanya untuk kembali ke tanah air mereka. Leonia menjawab bahwa dia tidak tahu bagaimana kebenaran telah sampai ke tempat terpencil ini, tetapi sudah terlambat. Dia menambahkan bahwa Benslot yang mereka kenal pasti akan menemukannya jauh lebih cepat. Dan karena dia telah ditinggalkan sendirian, hingga sekarang masalah ini sudah diselesaikan. Herman menjawab bahwa dia telah secara resmi dinyatakan mati. Tetapi Benslot tidak pernah kehilangan harapan yang berarti bahwa Yang Mulia bisa saja kembali kapan saja. Herman menanyakan padanya jika dia menganggap situasi saat ini tidak dapat diterima. Kemudian dia meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia bisa menyingkirkan kekhawatirannya karena dialah yang akan menghapus darah kotor itu. Di luar, pria bertopeng sedang mendiskusikan rencananya dengan anak buahnya. Dia menyebutkan bahwa target Lion tinggal di sini secara teratur dan bahwa meskipun dia adalah hibrida, pola perilakunya tidak berbeda dari ogre. Menyarankan bahwa itu hanya naluri hewan. Dia menambahkan bahwa dia telah mendengar bahwa Leon bisa berkomunikasi. Tetapi pada akhirnya ogre tetaplah ogre. Dia mengungkapkan rasa lega akan hal itu karena dia takut dia akan terlalu manusiawi, menunjukkan bahwa dia masih muda sekitar 13 tahun. Dia memerintahkan mereka untuk menyiapkan formasi perburuan ogre dan mencapai beberapa hasil sebelum mereka bertemu dengan Master Herman. Sementara itu, Leon sedang kembali dengan babi hutan yang telah dia tangkap. Dia berpikir bahwa sudah terlambat dan memperhatikan bahwa bau daging itu sangat busuk. Meskipun dia tidak keberatan, dia tahu ibunya membenci bau itu. Memutuskan untuk meminta Tante Ba untuk menambahkan banyak rempah-rempah. Kemudian dia menjadi khawatir karena dia berpikir bahwa wajah ibunya akhir-akhir ini sangat sedih dan bahwa dia tidak menjawab pertanyaannya. Dan dia menyimpulkan bahwa apa yang terjadi sebelumnya pasti karena dirinya. Leon berjalan kembali ke rumahnya berharap ibunya segera merasa lebih baik. Tiba-tiba matanya membesar karena alarm. Dan sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, dia disergap oleh beberapa penyerang. Dia terluka tetapi melawan dengan sengit, bertanya-tanya dalam kebingungan tentang alasan dan sumber serangan ini. Dia menyadari bahwa dia tidak mencium atau merasakan kehadiran mereka tepat sebelum serangan dan menyimpulkan bahwa ini pasti adalah perburuan yang terorganisir. Dia melihat sekeliling dengan cemas, mencoba menemukan musuhnya dan bertanya-tanya siapa mereka. Dia terus menghindari serangan, tetapi dia terluka lagi dengan luka dalam ketika salah satu pria bertopeng memukulnya dari belakang. Leon jatuh berlutut dalam rasa sakit dan bertanya-tanya mengapa. Dia berpikir bahwa selama ini dia telah hidup dan bersembunyi dalam kedamaian penuh. Jadi mengapa mereka mengejarnya lagi? Dia merasa bahwa ini adalah ketidakadilan besar ketika salah satu penyerang mengangkat pedangnya untuk memberikan pukulan terakhir. Mata Leon bersinar dengan tekad memutuskan untuk tidak menyerah lagi. Sementara itu di dalam rumah, Tilop sedang mengejek Herman, menggambarkannya sebagai orang yang mudah ditebak yang lelah melayani seorang bangsawan kaya baru yang telah membeli posisinya. Dia menyalahkannya karena kehilangan ketenangannya pada kesempatan seperti itu. Tilak melanjutkan hinaannya, menganggap bahwa semua bangsawan sepertinya itu menyedihkan dan bahwa tatapan merendahkan yang diberikan Leonia sebelumnya hanyalah kenekatan yang hampa.
Herman berpikir dalam hati. Mengatakan bahwa mereka bisa berdebat sesuka hati tetapi keadaan tidak akan berpihak pada mereka. Leonia memberitahu mereka bahwa yang akan menumpahkan darah pada akhirnya adalah si pengunjung. Tiba-tiba Herman melihat ke arah pintu dengan terkejut, dan pada saat itu Leon menerobos masuk ke dalam ruangan dengan paksa. Mengulurkan tangannya untuk menangkap Herman. Tetapi dia berhenti sebelum menyentuhnya. Herman memanfaatkan kesempatan ini dan mengarahkan pedangnya ke arahnya Leon dengan terampil menangkis serangan pedang Herman yang cepat. Herman menyatakan kekagumannya pada gerakan Leon, bertanya-tanya di mana dia belajar kelincahan seperti itu. Bentrokan mereka menghasilkan gelombang energi yang kuat yang membuat Willock tertegun-kilo, berpikir dalam hati bahwa keberanian Herman di luar batas normal, dan bertanya-tanya apakah Herman menyembunyikan kekuatan sejatinya. Leon juga terkejut menemukan seorang ahli pedang di tempat ini. Herman berdiri dengan pedangnya yang bersinar. Sementara, dia memeluk ibunya melindunginya dari serangan Herman. Dan Leonia meneriakkan namanya dengan cemas. Leonia menyuruh Leon untuk tenang, meyakinkannya bahwa mereka dia akan bisa menyakitinya dan mendesaknya untuk bersembunyinya segera keluar dari sana. Tetapi Herman melancarkan pukulan kuat dari energi pedangnya ke arah Leon yang berteriak kesakitan. Herman mengumumkan bahwa di ronde berikutnya tidak akan ada ampun, tetapi sebelum itu, dia akan mendengarkan alasan terakhir apapun yang mungkin diucapkan mulut rendahannya. Bertanya-tanya, bagaimana seekor binatang buas belaka bisa mengalahkan seorang ksatria, bahkan jika dia hanya seorang pemula. Dia bertanya-tanya dengan takjub bagaimana itu bisa terjadi. Adegan itu beralih ke kilas balik selama beberapa saat ke hutan Beron, di mana teman pria bertopeng itu terengah-engah. Dia berkata bahwa meskipun dia hanyalah seekor binatang kecil, dia tidak pernah menikmati membunuh. Yang muda temannya menjawab bahwa dia tidak terlihat seperti itu. Pria itu memperhatikan bahwa ukuran Leon sedikit lebih kecil dari ogre dewasa. Pria itu memberitahu Leon bahwa perlawanan itu sia-sia karena dia tidak bisa mengubah takdir kelahirannya, dan bahwa satu-satunya alasan keberadaan mangsa adalah untuk diburu dalam sekejap. Leon bergerak dengan kecepatan luar biasa dan menghindari serangan pria itu yang terkejut dengan gerakannya. Leon melancarkan serangan balik dan melukai parah pria itu. Temannya menatapnya dengan kaget, bertanya-tanya bagaimana Leon berhasil memprediksi gerakannya dengan akurasi seperti itu, dan penyerang yang terluka itu bertanya-tanya apakah itu mungkin, bahkan jika dia adalah makhluk terlatih. Yang lebih penting, itu tidak logis. Karena Leon seharusnya tidak sadarkan diri dan dalam keadaan mengamuk. Sekarang pria lain bertanya-tanya dengan marah, apakah obat beracun itu tidak bekerja dengan baik, dan memutuskan untuk segera menghabisi Leon sebelum dia pulih sepenuhnya. Tetapi Leon menghadapinya dengan tenang, mengungkapkan bahwa dia tahu jarum-jarum yang mereka lemparkan padanya mengandung racun, dan bahwa mereka ingin mengubahnya menjadi binatang buas untuk perburuan. Pria itu terkejut dengan kecerdasan Leon dan kemampuannya untuk memahami situasi, bahkan merasakan gema hutan. Leon bertanya kepada mereka kesalahan apa yang telah dia perbuat, dan apakah terlahir seperti ini adalah sebuah dosa yang mengharuskannya untuk dengan rela menerima kematian. Kemudian, dia membalikkan pertanyaan itu kepada mereka, bertanya-tanya, apakah binatang buas yang mereka hadapi selama ini mati dengan sukarela untuk mereka, dan kemudian menyerang mereka. Leon menjatuhkan pria yang berteriak ketakutan karena gerakan gilanya. Para penyerang menyadari bahwa Leon mengeluarkan racun yang telah menyebar di tubuhnya dalam bentuk uap halusinogen, dan menggunakannya untuk melawan mereka. Pada saat ini peran mereka terbalik dan mereka menjadi mangsanya. Leon bergerak dengan kecepatan kilat di antara mereka dan pria itu ketakutan. Karena dia tidak menyentuh sehelai rambut pun darinya, menyadari bahwa asap yang menyembunyikan aroma mereka telah menghilang. Dia panik, karena jika situasi ini berlanjut, Leon pasti akan menuju ke arah Tuan Herman yang seharusnya tidak boleh terjadi. Leon bertanya-tanya pada dirinya sendiri, apakah dia seekor binatang atau seorang manusia? Dan apakah itu benar-benar penting? Lalu dia bertanya-tanya wujud apa yang harus dia ambil agar bisa hidup.
Sementara itu Herman bertanya-tanya, apakah sudah waktunya, tetapi dia memutuskan itu tidak penting. Dan bahwa dia akan menginterogasi murid-muridnya sendiri nanti. Sementara itu Herman berbicara kepada Leon mengatakan bahwa dia hanya penasaran dengan sudut pandang seekor binatang untuk sesaat. Lalu dengan dingin memerintahkannya untuk memastikan dia mati dengan jelas di depan ibunya. Karena dengan cara ini, sang putri akan dengan mudah menyerah. Herman menyerah, tetapi Leon dengan keras kepala melawannya, menegaskan bahwa dia tidak akan pernah membiarkannya melakukan sesuka hatinya. Leon menangkis serangan Herman sambil melindungi ibunya. Leon mengulangi penegasannya bahwa dia tidak akan membiarkannya menang. Herman menatapnya dengan marah. Sementara di latar belakang Tillard mengutuk situasi tersebut, menganggap apa yang terjadi adalah kegilaan, dan bertanya-tanya mengapa semua orang yang menggunakan pedang Aurum memiliki temperamen yang begitu tajam. Lalu dia berpikir sendiri bahwa semuanya berjalan sesuai rencana. Leon melompat keluar dari rumah, menjauh dari tempat ibunya berada, agar tidak terjadi apa-apa padanya. Jika dia bertarung dengan kekuatan penuhnya, Herman berdiri mengumpulkan energinya, dan tiba-tiba dia mengeluarkan tombak panjang yang bersinar dengan energi dan mengisi tombak itu dengan energi internalnya, dan melancarkan serangan dahsyat dan mengarahkannya ke arah Leon, menciptakan ledakan besar dari kejauhan. Rekan pria bertopeng itu melihat ledakan itu dan berteriak takjub bahwa itu adalah Tuan Herman. Dia bertanya-tanya dengan marah, apakah uga itu akhirnya membuatnya kesal. Dia menjelaskan kepada rekannya bahwa dengan cara yang tidak pantas bagi seorang master pedang, Tuan Herman selalu membawa tombak panjang untuk kepraktisan. Meskipun senjata ini diremehkan karena digunakan oleh para petani, Herman tidak mengabaikan kekuatan khususnya dalam berburu, tetapi dia hanya menggunakannya dalam keadaan yang sangat langka, yang berarti situasinya serius. Pria itu berteriak dengan semangat bahwa dia telah melihat ledakan itu, dan dengan cara ini, mereka dapat memastikan lokasi Tuan Herman dan memerintahkan rekannya untuk bergerak dengan kecepatan penuh. Tetapi yang lain memperingatkannya bahwa bergerak cepat mungkin akan menarik perhatian para monster malam, yang akan menempatkan mereka dalam bahaya besar. Yang pertama menjawab dengan marah bahwa mereka telah membiarkan ogre itu melarikan diri karena kelalaian mereka. Dan bahwa yang harus mereka takuti sekarang adalah teguran ksatria lebih dari para monster itu. Dan bahwa tidak ada waktu untuk ragu-ragu. Mereka bergegas dengan cepat menuju tempat tombak itu diluncurkan. Di tempat lain Leon sedang bergerak melewati hutan. Dia merasa pusing dan berkunang-kunang mungkin karena efek racun. Tubuhnya bergerak dengan sendirinya. Dan dia bertanya-tanya apakah ini adalah sifat yang diwarisinya dari ayahnya, prinsip perburuan. Dia merasa bahwa inderanya sebagai pemburu telah meningkat. Dan bahwa sang pemburu akan selalu mengejar mangsanya terutama jika itu manusia. Tombak Herman muncul mengejar Leon. Tiba-tiba dia merasakan ledakan energi yang dahsyat. Dan tombak itu melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi, menyebabkan kerusakan serius padanya. Kepala desa sedang berbicara dengan para tetua tentang Leonie ketika mereka melihat asap aneh mengepul ke arah rumahnya. Dan mereka bertanya-tanya apakah sesuatu telah terjadi setelah masa tenang. Salah satu dari mereka menyebutkan bahwa Ken telah memperingatkan mereka bahwa garis keturunan Leon akan segera membawa masalah. Dan bahwa mereka harus sangat berhati-hati. Yang lain bertanya-tanya apakah mereka bisa tinggal diam sementara nyawa Lem dan Leonia mungkin dalam bahaya. Dan menyarankan agar mereka setidaknya memeriksa masalah ini. Tetapi kepala desa ragu-ragu mengatakan bahwa Leonia bersama Leon. Dan jika masalahnya di luar kemampuan Leoa untuk menanganinya, mereka juga tidak akan bisa berbuat banyak. Sementara, kepala desa bertanya-tanya apakah keselamatan desa adalah prioritas. Salah satu tetua keberatan mengatakan bahwa keselamatan Leonia mungkin menjadi ancaman terbesar bagi desa. Dia mengumumkan bahwa jika pasukan pertahanan tidak mampu, dia akan bergerak sendiri saat itu juga.
Yang lain memutuskan untuk mengikutinya dan berangkat menuju sumber asap di hutan. Sekawanan serigala mengikuti aroma darah Lean. Setelah dia terluka di hutan, rekan-rekan pria bertopeng itu bergerak menuju lokasi Herman. Setelah rekan-rekan pria bertopeng itu mencapai lokasi, Herman menemukan rekan-rekannya yang telah kalah. Pemimpin mereka memberitahu Herman bahwa mereka terlambat dan kegagalan mereka sudah pasti. Herman dengan sarkasme bertanya padanya, apakah dia harus menganggap itu sebagai penghinaan? Pria itu memperingatkannya dengan putus asa, memberitahunya untuk sangat berhati-hati dan menjelaskan kepadanya bahwa meskipun Ogre adalah makhluk cerdas, ia mengikuti insting, bukan logika. Herman memberitahu mereka bahwa Leon memiliki kecerdasan manusia selain sifat alaminya, dan bahwa dia telah ditundukkan sebagai manusia. Pria itu memberitahunya bahwa mereka hanyalah pihak yang membantu Tuan Herman dalam pekerjaannya. Herman menjawab baik, lalu bertanya kepada mereka, apakah dari sudut pandang kelayakan praktis, dia harus mengampuni nyawa mereka dan memerintahkan mereka untuk memberikan tangan mereka yang tidak memegang pedang. Saat dia memikirkan masalah berikutnya, dia melihat kedatangan para tetua desa dan tersenyum, mengatakan bahwa umpan telah tiba tepat waktu. Salah satu penduduk desa mencoba bertanya kepada Herman, mengapa mereka ada di sana, tetapi sang tetua membungkamnya. Seseorang bertanya kepada kepala desa, apakah mereka mampu mengalahkan Herman dan rekan-rekannya. Adegan berpindah ke masa lalu yang jauh di mana seorang pria tua memperingatkan putranya bahwa menantang Tuan tidak pernah berakhir baik, menggambarkan pemberontakannya sebagai tantrum kekanak-kanakan. Putranya menjawab bahwa pajak telah mencapai 70% dan bahwa mereka akan kelaparan jika mereka terus memberi makan para tuan. Sang ayah bertanya padanya, apakah ini satu-satunya pembenaran yang dia miliki? Dan putranya menjawab bahwa sejak putri petani digantung di alun-alun, semuanya telah berubah. Dia mengingatkan ayahnya bahwa pada hari gadis-gadis termuda akan dibawa untuk melayani Tuan di malam hari. Itu adalah ayahnya sendiri, yang mengatakan bahwa dia lebih memilih mati melarikan diri daripada membiarkan itu terjadi. Kemudian putranya mengungkapkan bahwa dia tahu tentang pertemuan rahasia ayahnya dengan gadis itu dan bahwa dia adalah orang yang mendorongnya untuk melarikan diri. Sang ayah memperingatkan putranya bahwa kebencian yang melampaui pembenaran lebih berbahaya. Jadi putranya meminta maaf padanya, tetapi pemberontakan melawan Tuan Suarez jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Dan Tuan yang selama ini diam akhirnya bergerak. Adegan kembali ke masa lalu untuk mengungkap konsekuensi dari pemberontakan itu saat Tuan Suarez bergerak. Seolah-olah dia sepenuhnya mengharapkan hal-hal mencapai tahap ini, dia merespons dengan cara yang sesuai dengan status dan martabatnya. Dia menekan pemberontakan berskala besar pertama di wilayah itu dengan kekerasan yang ekstrem, mengakhiri pemberontakan dalam kegagalan yang menyedihkan tanpa mencapai keuntungan atau tujuan apapun. Sang ayah tidak bisa berbuat apa-apa selain diam-diam menyaksikan tubuh putranya tergantung di alun-alun umum. Itu adalah yang paling bisa dia lakukan. Namun, Tuan dengan ketidakpedulian total membiarkan posisi sang ayah sebagai pejabat suplai tetap tidak tersentuh. Saat sang ayah menyadari ini, dia memutuskan untuk melarikan diri dari Suari karena sebuah kengerian yang tidak akan pernah terlupakan telah berakar di tempat itu. Trauma mendalam ini dimulai saat 3 malam sendirian membantai 400 milisi tanpa mengalami goresan sedikit pun. Kita kembali ke masa kini. Kepala desa terdiam dalam pikiran mengingat apa yang terjadi pada putranya. Saat para penduduk desa berteriak dalam kecemasan memanggil pemimpin mereka, tiba-tiba salah satu anak buah Herman bergerak cepat mengumumkan bahwa pria ini, salah satu tetua, sedang mengatakan sesuatu. Dan sebelum dia bisa menyelesaikan kalimatnya, dia menikam tetua bernama Den dan membunuhnya. Sang kepala berteriak memanggil nama rekannya yang lain, Henderson, dengan ketakutan. Tetapi sebelum dia bisa berbuat apa-apa, pria lain menikam Henderson dan membunuhnya juga. Herman berbicara kepada kepala desa dengan tenang,
menjelaskan bahwa apa yang terjadi bukanlah sesuatu yang perlu disesali, tetapi hanya eksekusi yang sah. Dia menambahkan dengan dingin bahwa kesopanan harus mendahului berbicara dengan seorang kesatria. Bertanya sarkastis apakah kepala desa tidak tahu itu. Lalu dia memberitahunya bahwa sebagai pengecualian dia akan memberinya satu kesempatan dan bertanya, apakah dia yakin tidak menginginkan eksekusi lagi di tempat lain. Setelah Leon terluka dia jatuh dari langit, setelah ledakan besar itu, sambil berpikir dalam hati. Bertanya-tanya, apakah kelahirannya dengan cara ini adalah sebuah kesalahan? Haruskah dia menerima takdirnya? Dan mati dengan patuh dia bertanya-tanya wujud apa yang harus dia ambil. Saat dia jatuh sekelompok monster mirip serigala dengan mata merah, mulai berkumpul di bawah tertarik padanya, dan akankah dia diizinkan untuk hidup hanya sedikit yang benar-benar diketahui tentang Ogre meskipun mereka ada. Para monster berkumpul di sekitar Lin yang terluka Ibulan, menjelaskan bahwa ada monster yang bisa dianggap sangat cepat atau luar biasa kuat. Tapi Ogre sendirian mengikuti jalan yang sama sekali berbeda. Mereka bersikeras untuk selalu bertindak sendiri, namun mereka memiliki kekuatan unik yang membedakan mereka dari yang lain. Misteri terus berlanjut mengenai prinsip bagaimana makhluk penyendiri seperti itu bisa mendominasi hutan yang dihuninya. Tidak ada kata-kata untuk menggambarkan sifat mereka selain menggunakan ungkapan yang berlebihan. Karena itu adalah satu-satunya cara yang terpikirkan untuk menggambarkan mereka. Sementara itu, saat menghadapi para tetua desa kan melihat melalui teropongnya Herman mendekatinya, dengan kepala desa sebagai sandera Herman melancarkan serangan yang kuat dan tiba-tiba dan mengarahkan serangannya dari aura biru ke arah dinding bentang desa, yang mengakibatkan ledakan energi besar yang menyebabkan kehancuran hebat. Salah satu anak buah kan berteriak kaget dan memberitahunya bahwa kerusakan tidak mencapai. Mereka menyarankan agar mereka melancarkan serangan balasan cepat. Tapi kan menghentikannya kan menyadari bahwa jika Herman mau dia bisa memusnahkan mereka semua. Dengan satu pukulan dia menyimpulkan bahwa satu-satunya alasan dia sengaja meleset dari sasaran adalah untuk memperingatkan mereka agar menyerah, karena dia punya sandera. Dan karena alasan ini, mereka memutuskan bahwa mereka tidak boleh memancing amarahnya dan harus mengulur waktu sebanyak mungkin. Tiba-tiba Ken melihat ke arah kepala desa dan mendapatinya sendirian tanpa ada tema. Dari desa bersamanya Ken memanggil salah satu anak buahnya Judge dan bertanya dengan cemas, apakah kepala desa menemui mereka sendirian? Jack menjawab bahwa kepala desa ditemani oleh pengawal pribadinya. Berita ini membuat Ken khawatir, yang segera memerintahkan tim pencari untuk ditarik mundur. Dan untuk memastikan identitas pendamping kepala desa terlebih dahulu mengumumkan bahwa dia akan mengambil tugas mengulur waktu sendirian. Anak buahnya keberatan dia pergi sendirian, menganggapnya terlalu berbahaya, tapi kan bersikeras dan memberikan perintahnya bahwa jika terjadi sesuatu yang buruk semua penduduk desa harus dievakuasi melalui jalan bawah tanah rahasia. Karena di hadapan musuh seperti itu, nyawa manusia tidak ada nilainya. Herman sedang memikirkan kata-kata Baron yang berbicara seolah-olah dia melihat dirinya di atas segala batasan. Bertanya-tanya tentang makna tersiratnya. Jika semut yang ada di dunia tunduk pada kehendaknya, di mana batasannya bisa ada? Dan apa nilai dari proses di mata orang lain jika hasilnya dijamin sesuai keinginannya, katanya padanya dengan sinis. Bertanya-tanya, apakah ada yang benar-benar percaya bahwa kebangkitannya dari bawah ke atas terjadi hanya karena kehendaknya sendiri? Baron menjelaskan kepada Herman bahwa dia tidak ingin kata-katanya tampak seperti pengalih perhatian dari pengalaman atau penderitaannya. Baron menunjukkan bahwa logika menyatakan bahwa keberadaan seseorang dengan atribut pemandu harus diperhitungkan. Seolah-olah itu adalah kondisi yang tidak bisa diabaikan. Dan begitu seseorang menerima bahwa itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan satu orang sendirian, fokusnya beralih ke apa yang nyata dan praktis pada saat itu dari kejauhan. Len bersumpah bahwa dia tidak akan membiarkan semuanya berjalan sesuai keinginan lawannya. Ken melangkah maju untuk menghadapi Herman, mengatakan bahwa ksatria bangsawan sepertinya tidak akan pernah mengerti cara mereka.
dan bahwa dia akan menunjukkan cara mereka berkomunikasi di tempat ini, menganggap ini sebagai salam perkenalannya. Herman segera menyadari bahwa Ken sedang mencoba mengulur waktu. Dia bertanya dengan sinis, apakah dia benar-benar berpikir segalanya akan berjalan sesuai keinginannya? Dan kemudian melancarkan serangan dahsyat yang membuat Ken terhempas ke tanah, menyebabkan salah satu tetua meneriakkan namanya dengan ngeri. Kepala desa memohon agar Herman hanya menghukumnya dan menyudahinya, menegaskan bahwa yang lain tidak tahu apa-apa. Dia menambahkan bahwa cukuplah dia yang menjadi umpan, memohon agar Herman membiarkan sisanya. Tetapi Herman yang kesabarannya sudah habis, berteriak cukup, lalu melancarkan serangan dahsyat dan menghabisi para tetua yang tersisa dengan sabetan pedangnya yang kuat. Ken terlihat terbaring di tanah di tengah medan pertempuran. Herman menatap Ken yang tampak dalam keadaan menyedihkan, seolah berada di ambang antara hidup dan mati, menyadari pertempuran belum berakhir. Herman mengumumkan dengan senyum sombong bahwa ini baru permulaan, dan perburuan baru saja dimulai. Dia memerintahkan anak buahnya untuk menutupi hutan kotor ini dengan aroma darah. Lalu mereka semua bergegas menyerang Leon. Pertarungan pun dimulai, tetapi Herman tertawa sinis, mengkritik Leon karena begitu gegabah sampai meninggalkan ibunya, lalu dia langsung melawannya. Herman mengarahkan pedangnya langsung ke Leon. Dialiri energi pedang yang mengalir di sepanjang mata pedangnya. Untuk meningkatkan kekuatan dan daya dorongnya, melepaskan pusaran energi pedangnya yang dahsyat. Herman memperhatikan gerakan aneh Leon dan mengejeknya karena berani melawannya, menganggap hanya ini yang dia punya. Dia berteriak padanya, mengatakan bahwa dia tidak ada bedanya dengan yang lain. Lalu memberinya pukulan telak sambil mengungkapkan kekecewaannya. Tetapi di saat-saat arogannya, Herman tiba-tiba diserang oleh makhluk buas mirip serigala yang menyerangnya dari segala arah. Herman terkejut dengan serangan tak terduga itu, dan makhluk-makhluk buas itu melukainya dengan parah. Rekan Herman terbatuk-batuk, mengeluarkan banyak darah, terpengaruh oleh luka-lukanya yang dalam. Sementara kondisinya memburuk setiap kali dia bernapas, dia mengutuk situasi itu, mengakui bahwa dia telah lengah sesaat. Debu dan uap menutupi area itu, menghalangi pandangannya. Dia menyadari bahwa uap yang naik dari luka makhluk buas itu tercampur dengan sejenis obat bius, dan menyimpulkan bahwa semua ini hanyalah jebakan berburu yang direncanakan dengan baik. Dari balik uap, seekor makhluk buas besar dengan mata merah menyala muncul. Itu adalah seekor scavenger, dan pada saat itu, Leon muncul di belakangnya untuk melanjutkan pertarungan. Pertarungan berlanjut saat rekan Herman berpikir dengan marah bahwa ini adalah pola yang sama yang digunakan Leon untuk memanipulasinya di hutan. Dia bertanya-tanya apakah Leon telah membawanya sejauh ini hanya untuk mempermainkannya lagi. Perlawanannya tidak berlangsung lama, karena Leon menerkamnya dengan bantuan makhluk-makhluk scavenger, dan mereka memberinya luka-luka fatal. Leon mencengkeramnya dan membantingnya ke tanah dengan paksa. Pria itu jatuh ke tanah berlumuran darah dan bertanya pada Leon dengan putus asa mengapa dia melakukan itu. Pria itu menambahkan bahwa jika Leon berencana untuk meninggalkannya setengah mati seperti ini, lebih baik dia membunuhnya terakhir kali. Leon sepertinya menjawab dengan sebuah aumang. Jadi pria itu menyimpulkan bahwa ini adalah bukti bahwa Leon ingin menunjukkan lebih banyak kekuatannya. Di saat-saat terakhirnya, dia menyadari bahwa Leon tidak seperti makhluk buas lain yang pernah dia lawan. Dia benar-benar berbeda dari dasarnya. Pada saat itu, Herman turun tangan dalam pertempuran dan melancarkan serangan area luas, melukai rekannya yang sedang ditahan oleh Leon, dan terlibat dalam pertarungan sengit dengan Leon. Leon menerkam Herman dengan kecepatan penuh. Herman berhasil menjatuhkan Leon ke tanah, dan kemudian berdiri di atasnya, mengejeknya dengan memanggilnya monster hibrida. Dia bertanya-tanya, apakah orang itu tahu arti menjadi seorang ksatria dan bersumpah bahwa dia akan memberinya pelajaran menyakitkan itu sendiri dan dengan caranya sendiri. Sementara itu di dalam rumah Tilak, sedang berbicara dengan Leonia Tilak,
berpikir bahwa monster yang baru saja menangis hanya karena memikirkan ibunya itu telah melarikan diri tanpa menoleh ke belakang, dan menyimpulkan bahwa itu pasti karena sesuatu yang diminta istrinya. Untuk diikuti, dia berasumsi wanita itu takut ditinggal sendirian bersamanya. Tetapi Leonia menjawab bahwa wajar bagi seorang ibu untuk mengkhawatirkan anaknya. Dia kemudian bertanya apa yang harus dilakukannya untuk meredakan kemarahan pria itu terhadap putranya. Tilat mengejek situasinya, menyebutnya menyedihkan. Dia mengingatkannya bahwa dia pernah menjadi putri bangsawan dari kerajaan besar yang hidup dalam kemewahan. Dan bertanya-tanya, bagaimana dia bisa jatuh ke level ini? Dia mengatakan padanya bahwa waktu mereka singkat dan dia tidak akan menjelaskannya secara rinci. Lalu mengungkapkan bahwa dendamnya bukan hanya karena putranya yang seperti monster, tetapi juga karena harga dirinya yang tidak dia tinggalkan, bahkan dalam situasi seperti itu. Dan cara wanita itu menatapnya dengan tatapan merendahkan. Seolah-olah dia hanyalah rumput liar yang beracun. Dia menyatakan tidak akan merasa puas sampai dia menghancurkan harga diri itu tanpa ampun. Dan pada saat itu, sebuah cahaya hijau misterius meletus. Tiba-tiba sebuah cahaya hijau misterius meletus dari belakang Ibu Leon. Dan seorang prajurit muncul, menyerang Tilat dengan sangat mengejutkan. Herman berteriak kaget, bertanya-tanya apa yang telah terjadi, dan memanggilnya dengan nama aslinya Benselat. Di luar, pertempuran sengit berkecamuk antara Leon dan Herman. Saat mereka bentrok dalam pertarungan sengit yang diselingi kilatan energi biru, Herman bertanya-tanya berapa lama Leon berencana untuk terus melarikan diri. Leon menyerang dengan sekuat tenaga, menggunakan bahunya sebagai pendobrak manusia dan bergegas menabrak Herman. Dalam serangan mendadak, Herman menahan serbuan Leon dengan pedangnya. Tetapi kekuatan benturan itu begitu besar, sehingga mendorongnya mundur menyeret kakinya di tanah, dan Herman mulai berpikir bahwa pertarungan antara berburu dan dimangsa ini tidak akan pernah berakhir. Jika salah satu dari mereka tidak bisa menyelesaikan masalah ini, Herman memperhatikan ada kekuatan aneh yang bocor dari Leon, kekuatan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Dia mencibir pada gagasan bahwa seorang hibrida rendahan seperti Leon bisa menjadi raja hutang dalam waktu sesingkat itu. Dia melanjutkan sarkasmenya, menganggap apa yang dia lihat dari Leon sebagai hal yang menggelikan, dan bertanya-tanya apakah hanya ini yang bisa dia tunjukkan. Seekor monster besar muncul di belakang Herman dan mencoba menerkamnya dari belakang. Tetapi Herman menangkap gerakannya di saat-saat terakhir. Jadi dia berbalik dengan cepat dan menghindari serangan itu. Herman berhasil melancarkan pukulan kuat yang memotong tangan monster itu. Herman tidak memberi monster itu kesempatan kedua, jadi dia menerkamnya menggunakan salah satu skill bertarungnya. Dengan setiap tebasan pedangnya, napas monster itu menjadi semakin pendek, sampai dia melancarkan pukulan terakhir yang mencabik-cabiknya, dan sisa-sisanya berserakan di tanah. Herman berdiri terengah-engah mencoba mengatur napas. Sementara tetesan darah monster itu jatuh menimpanya dari atas seperti hujan yang gelap. Leon bertanya dengan takjub bagaimana Herman bisa menjadi seorang ksatria. Dan Herman tersenyum sinis dan menjawab dengan pertanyaan balik, bertanya-tanya apa yang Leon pikirkan tentangnya. Selama ini Leon berkomentar bahwa hal ini memang sudah sepantasnya dari seorang ksatria, karena dia benar-benar berbeda dari prajurit biasa. Herman berhasil menghindari jebakan yang telah dia pasang untuknya. Bahkan dalam keadaan seperti itu, Herman menjadi sangat marah, menyebut Leon hibrida tidak berguna, dan bersumpah akan membuatnya membayar karena berani membantahnya. Leon mengejeknya, mengatakan bahwa sebagai seorang ksatria, dia bahkan tidak bisa menargetkan titik lemahnya. Dia yang hanya boneka dari Travinia. Herman dengan marah mengatakan kepadanya bahwa dia lupa diri. Herman meluncurkan pedangnya ke arah Leon, diisi dengan energi internal yang menderu yang mendorong pedang itu untuk menerkamnya dengan kecepatan kilat. Situasi itu tidak memberi Leon kesempatan untuk bermanuver, jadi dia menerima tusukan pedang itu langsung dengan bahunya. Dalam upaya putus asa untuk menahan serangan itu, Herman mengatakan kepadanya bahwa dia sendiri akan mengajarinya apa artinya itu. Tetapi Leon berhasil menghindari serangannya, dan salah satu serigala muncul dan menggigit tangan Herman. Leon memanfaatkan kesempatan ini
untuk melancarkan pukulan telak yang membuat Herman terlempar. Setelah pertempuran berakhir, kepala desa berdiri di tengah kehancuran sambil memegang salah satu rekannya yang gugur dan memandangi pemandangan itu dalam keheningan dan kesedihan yang mendalam. Leon memegang leher Herman yang telah kalah. Herman teringat dengan marah menyebut Leon sampah dari Travinia dan budak para Uruk, dan mengungkapkan rasa jijiknya bahwa orang-orang seperti dia adalah yang telah mendorong para ksatria Benua ke dalam keadaan yang menyedihkan ini. Leon menjawab, bertanya-tanya tentang kegunaan dari ancaman-ancaman ini, menegaskan bahwa dia telah melampaui arti kata ksatria dan bisa melakukannya lagi dan lagi. Herman menebak bahwa keterikatan Leon pada gelar ini berarti dia sendiri berasal dari Travinia, yang dijawab Leon bahwa dia tidak pernah menginginkan keadaan menjadi seperti ini. Herman berteriak marah tentang penderitaan yang telah dia alami untuk mencapai posisinya dan melayangkan pukulan yang menghabisinya untuk selamanya. Leon berdiri sendirian di tengah kehancuran setelah membunuh Herman. Leonia keluar dari rumahnya setelah pertempuran usai. Leonia sedang mencari Leon. Leon muncul dari belakang rumah, telah kembali setelah pertarungan. Meskipun Leonia telah menyuruhnya untuk melarikan diri, dia membenarkan tindakannya dengan mengatakan bahwa dia tidak bisa pergi karena musuh berencana menggunakan penduduk desa sebagai umpan. Leonia menyalahkannya, mengingatkannya bahwa dia bisa saja mati, dan bertanya apakah dia rela mengorbankan nyawanya untuk desa yang telah mengucilkannya. Leon bersikeras bahwa mereka adalah orang-orang baik yang telah menampung mereka, dan bahwa mereka hanya lemah dan ketakutan. Tapi Leonia memperingatkannya bahwa itu bukanlah alasan untuk mati demi mereka. Dan karena apa yang telah terjadi, mereka akan mencoba meninggalkan mereka lagi, yang membuatnya terkejut. Leon menyadari bahwa ini bukanlah kemungkinan yang mustahil, dan bahwa kata-katanya mungkin benar dan dia harus bertindak seperti yang Leonia katakan untuk melindungi dirinya di dunia ini. Leon bertanya pada Leonie bagaimana keadaannya dan apa yang terjadi pada Tilok. Dia memberitahu Leon bahwa Tilok pergi begitu saja ketika ksatria itu tidak kembali. Leonia memperhatikan keadaannya yang menyedihkan dan menyuruhnya untuk beristirahat sekarang. Dan mereka akan membersihkannya nanti. Leon setuju dan memberitahunya bahwa dia juga akan menyiapkan tempat untuknya beristirahat. Tetapi dia berhenti dan mengatakan yang sebenarnya, dia bertarung karena dia pikir itu adalah satu-satunya cara agar dia bisa terus hidup bersamanya. Dan memohon padanya untuk tidak pernah memintanya melarikan diri lagi. Malamnya, Leonia duduk mengawasinya saat dia tidur dan menatap liontin hijau bercahaya di lehernya. Sementara itu, penduduk desa berkumpul di sekitar api unggun besar di desa. Dan di balai desa, kepala desa duduk sendirian dengan cemas. Dia teringat percakapannya dengan Ken yang mengatakan kepadanya bahwa dia tidak menganggapnya bertanggung jawab atas kematian putranya, Daryl, karena Leon. Tetapi Ken bertanya, apakah dia bisa menjamin bahwa tragedi seperti itu tidak akan terulang lagi? Mengingatkannya betapa berbahayanya bagi seorang ksatria untuk mengingat mereka di dunia ini. Kepala desa duduk di balai desa dengan cemas dan tiba-tiba cahaya hijau yang kuat muncul di hadapannya. Seorang pria berzirah besar muncul dari cahaya itu dan kepala desa menyadari bahwa masalah sudah dimulai. Kepala desa memanggil pria berzirah itu dengan nama Kasih, terkagum-kagum pada penggunaan kekuatan Benslot olehnya, dan bertanya, apakah dia telah mengawasi semuanya selama ini. Kaslin mengonfirmasi bahwa dia telah memberitahu kepala desa bahwa hari seperti ini akan datang. Dia menjelaskan bahwa meskipun mereka telah melewati banyak bahaya selama 14 tahun terakhir, situasi ini berbeda. Dia bersikeras bahwa selama Leon terhubung dengan seorang ksatria, keselamatan sang putra, Leonia, tidak lagi terjamin. Kepala desa bertanya-tanya apakah masalahnya adalah karena para saksi, khususnya tentara bayaran dengan janggut tebang, Taylor. Kaslin meyakinkannya bahwa tindakan telah diambil untuk membungkamnya, dan bahwa dia telah menyelesaikan masalah di pihaknya
Sang kepala menyadari dengan terkejut bahwa ini berarti Kathleen sudah menghubungi Leonia. Kathleen terdiam selama beberapa saat. Saat Leon tertidur di kamarnya, dia lalu bertanya kepada sang kepala tentang keputusannya. Adegan beralih ke Leonia yang sedang menulis surat di samping Leontin putranya yang tertidur. Sementara air mata mengalir tanpa suar dari matanya.